Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Telah menciptakan segala apa yang ada, baik di langit maupun yang ada di bumi atau yang ada di antara keduanya. Pencipta yang juga menyertakan akal pada diri manusia, sehingga manusia bisa menentukan mana hak mana batil. Ini sering kita urai dan tak bosan-bosan kita akan mengurai itu. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang mengajarkan dinul Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya, ajaran agama sebelumnya. Doubling ya teman-teman ya. Echonya kegedean. Ini kalau dimatikan echonya turun lagi, hilang langsung. Kita beli songkat waktu itu, tapi ternyata salah, nggak cocok. Tuh tinggal pensiun dini dia, nggak kepake. Nggak tahu kenapa. Atau aku kenapa nggak bisa dipakai, padahal belinya mahal, teman-teman. Dia nggak cocok dengan mic yang saya pakai ini. Makanya ternyata colokan belakangnya itu harus pakai itu, pakai mic yang seperti untuk menyanyi. Gitu teman-teman. Jadi ya sudah tua ini, songkatnya ini sudah tak lama emang kan. Aku ada beli kan kemarin. Ini nih, tapi cuman sekali pakai, karena ternyata dia pakai gini. Ini harus mic yang penyanyi dangdut itu. Ini nih, jadi barang ini nggak dipakai. Kalau dipakai suaranya kata kawan nggak jelas. Ya udah. Atau ada yang mau silakan, suka nyanyi-nyanyi silakan kirim alamatnya. Kalau minat, daripada tinggal jadi barang rongsokan gitu. Iya mahal. Aku beli ini hampir 3 juta. Yang ku pakai ini sekarang mahal juga sih, tapi entah kenapa teman-teman, tak ada yang bertahan songkat ini. Enggak setahun langsung error gitu. Echonya entah dia treble kah atau apa gitu kan ya. Ke echonya nih nggak bisa turun, naik sedikit langsung meledak dia. Halo. Jadi kita kayak soneta jadinya pada saat tes musik gitu. Oke teman-teman, silakan saudara non muslim, waktu kita sampai asar ya, soalnya saya ada kegiatan gitu. Pintu kebuka, kenceng anginnya, angin. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bang. Iya, dari Katolik Protestan. Islam Bang. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Islam. Oh. Mungkin abangku ini pernah ini bisa bawa materi ceramah enggak?
Insya Allah bang, Oh, ya kepingin udah, coba. Insya Allah kepingin mau belajar sama Bang Juma. Jujur, saya Islam bang, Islam. Kita sapa dulu yang di bawah. Halo saudara, selamat Oke siang. oke oke. Assalamualaikum Bang Juma, saya punya idol. Waalaikumsalam. Bang Juma, saya sekejap saja, saya naik sekejap ambil berkah. Lagi ngobrol sama Bang Juma. Lagi ngobrol sama Bang Juma. Salam hadir, salam kenal, saya Sulaiman dari Malaysia. Oh, Selalu menonton live-nya Bang Juma dan saya kagum. Jadi saya naik sekejap untuk ambil berkah dan saya doakan sehingga maju lagi ke depannya. amin. Bang Juma, macam mana? Apa kata kalau saya tukar nama, tambah nama Juma Al-Hattab? Saya ingat Umar Al-Hattab. Oh ya, silakan aja bang. Bagus itu. Ciri-ciri Bang Juma macam Al-Hattab. Saya memang kagum. Iya, masya Allah. Makasih. Ini kalau 10 yang naik kayak gini, tensiku bisa dipikir mungkin agak senang gitu. Ya bang ya. Ya. Oh, alhamdulillah. Ya, selamat siang. Saya Muslim, tapi sebentar aja Pak, Bang, numpang ngomong Bang. Kan Abang kan suaranya hebat dengar orang. Kenapa Abang nggak ikut membela orang yang tertindas seperti itu? Abang juga suaranya bagus. Kenapa nggak jualan cendol di Monas? Ayo teman-teman, silakan non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi seperti kemarin. Kita bahas tema kita ini, tema terkait apakah betul Yesus itu Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi gitu. Iya, yang agak ada kelainan jangan dipamer di sini dong. Saya anggap ada kelainan kalau orang tahu situasi tapi tidak mau paham itu. Ada gangguan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo? Ya, dari Katolik. Protestan. Kristen Bang. Kristen. Oh iya, bagus. Silakan buka kameranya bang, kita diskusi. Silakan. Ya Bang. Oke. Kenapa terputus? Alamak. Jangan malu-malu abangku, kita belum apa-apa kok. Naik aja lagi, silakan. Ayo, semangat. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Dari gereja mana ini? Halo, selamat siang. Halo. Halo. Wah, ganti akun lagi ya bang ini. Ganti nama.
Ganti akun. Ganti nama. Oh, ganti nama. Ada yang ingin disampaikan? Temanya itu Iya, silakan. ya, kok bisa ya Yesus Tuhan dilantikan? Gimana ceritanya itu? Iya, karena kan Yesus bukan Tuhan, Yesus kan manusia. Anak orang, anaknya Maria, Terus dia anaknya Maria, anak tirinya Daud, siapa? Yusuf. Tiba-tiba pada masa itu ketika dia penginjilan kepada kaumnya Bani Israel, ada sekelompok orang yang membenci dia. Ada sekelompok orang yang tidak suka dengan Yesus, tidak percaya kepada Yesus, berusaha mencelakai Yesus. Karena Tuhan marah kepada mereka, maka sebagaimana Musa diutus kepada Fir'aun, Musa dibuat menjadi Tuhan untuk Fir'aun. Maka Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi musuhnya, yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat yang tidak percaya kepadanya. Makanya di dalam KPR 2 nomor 36 dijelaskan, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, padahal orang Yahudi sudah punya Tuhan, alam semesta ini sudah punya Tuhan sebelumnya. Yesus utusannya ingin dicelakakan oleh mereka, maka Tuhan membalas makar yang mereka buat dengan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan untuk mengantarkan mereka ke neraka jahanam. Gitu, Bang. ya, maksudnya kok Yesus jadi Tuhan, datanya di mana itu? KPR 2:36 Yesus jadi Tuhan. dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Mau dibuat? Ya, Dibuat atau jadi Tuhan? dibuat karena tidak mungkin Yesus manusia bisa menjadi Tuhan. Untuk menjadi tokek aja Yesus tidak bisa, apalagi jadi Tuhan. Berarti yang dibuat bisa dituhankan. Nah, dituhankan oleh orang-orang jahat. Hadiah untuk orang-orang jahat supaya mereka masuk neraka. Sebentar ya Bang, sebentar ya. Iya, silakan. Selamat siang, Saudara Wahedi. Apa kabar? Halo, dari apa, Katolik, Protestan? Ayah. Katolik atau Protestan? Islam Bang, Islam. Oh. Idiot. Ya, Nek, yang non muslim, kalau yang mau tampil pasang wajah di atas, buka komal sendiri atau naik di komalnya bom-bom. Sana enak tuh. Di bom-bom itu mau sampai bermalam di komalnya juga bisa. Naik di situ. Atau di mana lagi di Edis. Nah, naik di situ bermalam di atas. Nginap bawa tenda.
pasti cepat terkenal. Oh, cepat kali terkenal langsung. Kalau mau terkenal. Halo. Jadi pertanyaan saya di sini, siapa yang melantik Yesus? Dari agama mana? Dari Sebenarnya agama. sebenarnya Yesus itu tidak dilantik, Bang. Yesus Coba itu adalah anak Tuhan Bapa, kan? Kan sudah dikatakan Yesus Buka kamera Yesus dulu. lahir tanpa ayah. Ketika Yesus itu baru lahir, ya. Dengarkan dulu. Martina, Ketika Yesus buka itu kamera baru dulu. lahir, Martina, dia bisa buka ngomong. kameramu dulu. Dengarkan Martina. dulu. Lama. Kok ada laki-laki bisa haid ya? Buka kamera dulu, baru kasih argumentasi. Di sini bukan anak TK yang bisa kau dikte ajaran koplak begitu. Emang lu pikir bapak itu bertelur sampai dia punya anak? Ada-ada aja ini. Jadi gitu bang, sebelum Yesus ada di bumi, Tuhan itu sudah ada. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, itu sudah ada. Sebelum Yesus ada di bumi, Tuhan itu ada. Sebelum Hajar Aswad ada di bumi, pencipta langit dan bumi itu sudah ada. Tuh, jadi Tuhan itu tidak sesederhana yang dipikirkan oleh orang-orang yang lemah akal. Tuhan itu bisa jadi batu, Tuhan itu bisa jadi tokek, Tuhan itu bisa jadi merpati, Tuhan itu bisa menjadi manusia. Itu ajaran paganisme itu, ajaran orang-orang yang jauh sebelum manusia itu maju. Itu ajaran terdahulu itu. Nah, jadi seketika orang-orang Yahudi itu benci kepada utusan Tuhan, sama seperti Fir'aun benci kepada Nabi Musa, maka pencipta langit dan bumi mengutus mereka menjadi sembahan bagi orang-orang kafir, orang-orang jahat. Makanya Yesus mengatakan Matius 12 nomor 38 bahwasanya orang jahat minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia dalam perut bumi. Jadi bangkitnya manusia dari perut bumi itu adalah tanda untuk orang jahat. Bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi melantiknya, membuatnya menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Begitu saudara, silakan. Iya, yang ku bilang tadi, ku bisa ya Yesus itu tema abang itu Yesus Tuhan. Di mana itu di dunia itu dia bilang Yesus Tuhan. Itu Tadi jadi bingung aku jadinya. KPR, Kapurung. Iya, yang mengatakan yang menyatakan dirinya Yesus sebagai Tuhan itu manusia atau Yesus sendiri yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Petrus dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34 sampai 36, bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Elohim. Dan apa yang telah dituliskan kitab suci firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mengatakan aku menghujat oleh karena aku penyampai firman sehingga aku mengatakan aku adalah Elohim atau anak Elohim? Sedangkan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Keluaran 7 nomor 1. Aku Tuhan mengutus kamu Musa, aku membuat engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun. Oke. Berarti semua penyampai firman itu adalah Tuhan. Bisa disebut Tuhan.
Oh iya ya. Bang Ya. dengar semua penyampai firman, firman Tuhan itu adalah Tuhan. Menurut Gitu kan? menurut Yesus, bukan menurut saya. Itu dikatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Itu Yesus yang katakan. Dan setelah dicek, ternyata Musa juga disebut Tuhan di Keluaran 7 nomor 1. Musa lagi jadi Tuhan lagi. Gimana begini? Keluaran 7 Sinole. Keluaran 7 Iya. nomor 1. Masuk akal nggak? Masuk logika nggak itu manusia jadi Tuhan? Nah, disinilah pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk gereja-gereja. Masuk akal nggak Maria? Masuk akal tidak Maria melahirkan Tuhan? Nah, tanyakan kepada diri-diri kalian. Ya, itu juga gimana itu ceritanya? Masa Tuhan dilahirkan manusia? Gimana? Nah, itu dia tanya sama gereja. Itu gereja yang mengatakan itu. Ada aja lah bang ini manusia dilahirkan Tuhan. Nah, itu dia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu di kitab Karena saudara. ada komanya itu bang. Karena ada komanya itu. Berarti salah mereka yang menganggap yang lahir Tuhan. Salah. Ya salah lah. Oh, ya, Karena ada komanya itu. Suruh tutup gereja kalau begitu. Gimana Iya. cara menutupnya itu bang? Sampaikan kepada mereka, kalian sudah gila menyembah utusan Tuhan. Udah Kan gila nggak ya. masuk logika kalau manusia jadi Tuhan. Gimana? Saya pun mengatakan itu nggak masuk logika, nggak waras itu orang yang mengatakan itu. Sepakat. Saya juga mengatakan itu. Kata ya. Itu gangguan jiwa Aku itu. juga begitu. Aku pun juga begitu. Itulah. Padahal sudah sangat jelas Yesus itu harus dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau Terus Yesus utus. jadi Tuhan bagaimana caranya itu? Nah, begini, saya kan tadi udah katakan sama saudara, Yesus itu Tuhan buat menjadi Tuhan untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang sepantaran selevel dengan Firaun. Nah, jadi yang menuhankan Yesus itu adalah orang jahat. Orang-orang jahat ini karena tidak menyembah Tuhan, maka Tuhan hukum mereka menjadikan Yesus itu sebagai sembahan mereka. Maka jadilah mereka tidak menyembah Tuhan lagi, tapi menyembah Yesus. Apa hukuman bagi orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah Yesus? Ia neraka. Itulah nanti alasannya kenapa Tuhan memasukkan orang-orang Kristen ke neraka, karena mereka salah sembah. Gitu. Udahlah izin turunnya. Oke. Saya di Makasih. sini bukan ada taping di bawah itu saya dibilang Muslim. Saya bukan Muslim di sini. Saya Kristen. Jangan karena baju ini aja kalian katakan saya Muslim. Saya bukan Muslim. Iya. Oke, bos. Makasih. Sore. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita tadi itu seperti ikan. Ikan yang berada di antara daratan dan air dangkal. Hidup segan, mati tak sanggup. Jadi dia merasa mau mati, tapi dia masih ada di air. Dia mau hidup, tapi airnya sangat dangkal. Jadi dia berupaya untuk bertahan. Dia mau mengatakan Yesus itu hanya utusan saja, tapi budaya agamanya mengatakan Yesus itu Tuhan. Akhirnya dia berada di persimpangan. Di sini beberapa kali dia mengakui Yesus itu cuma utusan doang. Sabar ya.
Habis bongkar gudang banyak debu. Jadi di sisi lain, di tempat lain, saya melihat dia mengatakan umat Islam itu nyembah batu, gitu. Nah, makanya tadi kelihatannya dia sudah tahu kalau Bang Suma paham kalau dia itu di luar sana tuh ya kadang ngeyel terhadap Islam. Jadi dia bukan Islam kawan, wajahnya aja kelihatan kok seperti gerbang neraka. Silakan non muslim ajukan permintaan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Katolik? Bukan Islam. Impoten? Kristen, bukan Islam. Sorry. Aku pikir impoten. Lanjut bang, buka kamera silakan. Kita sepakat. Bagaimana kalau buka masker? Berani? Saya bukan takut sama masker. Maskermu kau buka. Enggak, itu cuma alasan Anda saja. Alasan Anda, karena Anda nggak punya ilmu. Mana berani kau? Nggak ada ilmu. Gitu lah kalau nggak ada ilmu. Naik di komalnya orang, dia suruh orang buka masker lah, karena sudah tahu orang ini tidak mungkin buka masker ya kan ya. Jadi nanti ada alasan. Aku naik di komalnya Zuma, tapi dia nggak berani buka masker. Ya. Buka maskernya itu. Anda masker itu adalah perempuan yang bekerja. Buka kamera, Anda buka kamera, baru kita diskusi. Pakai masker itu adalah perempuan yang pakai. Gimana berani? Laki-laki pakai masker itu adalah perempuan. Kalau Tuhan pakai sempak apa namanya bang? Tuhan kok pakai sendal jepit. Tuhannya Oten kenapa pakai sendal jepit? Takut kaki kena duri bang. Oh, baguslah. Sekalian pakai hand body. Iya mau sih, cuman lagi tunggu maskeran, mau sekalian pakai masker. Oh, gitu toh. Iya bang. Baguslah kalau begitu. Ini hamba-hambamu lihat aku pakai masker heran. Lu Tuhan pakai sempak dia nggak heran. Itu loh. Gimana itu Tuhannya Oten? Dia memang agak lain. Oh, gitu tuh. Ternyata laki-laki pakai masker jadi masalah. Tuhan pakai sempak biasa aja. Berarti ada gangguan jiwa. Iya bang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bang Zuma. Iya, silakan buka kamera. Maaf Bang, aku Islam Bang. Oh, oke. Thank you. Salam kenal. Maaf Bang ya. Yoi. Kau buka lah maskermu, berani nggak? Kenapa jadi masker yang kau jadikan alasan? Bukan saya nggak masker. Kenapa? Ada apa dengan masker?
Nah, Kau takut sama masker? Kenapa? Dengan apa masker? Orang pernah aku bentuk masker. Buka kameramu biar ku ajarin Bible, lembutkan hatimu. Kau buka dulu Buka masker. wawasan biar ku ajarin bahas Bible. nanti mengenai Bisa Tuhan Yesus aku sama- ajarkan. Saya ajarkan sama bagaimana Muhammad. kamu bisa Gimana? menjadi waras. Gimana? Jangan gila permanen. Kamu Gimana tinggal buka waras? kamera. Suara. Tinggal buka kameramu saja. Kau buka Kita maskermu diskusi gitu. Kau buka maskermu. Berani nggak kau? Oh, Pantas kalau menyembah bangka. Masa kau ditanya Tuhanmu 2000 tahun tidak ganti sempatnya. Penyelamat manusia yang hidup. Iya, Kalau Tuhan Muhammad masih lantik. di dalam kuburan. Tuhan yang dilantik Kau yang nggak sadar-sadar menjadi menuhankan Muhammad manusia, di dalam yang kuburan. dilantik Semuanya, menjadi semuanya. Tuhan, begitu. Kamu Yesus usah itu, dipakai dalam hapus. Yesus Jumaya itu kan? manusia yang dilantik menjadi Muhammad Tuhan itu untuk adalah orang-orang manusia yang jahat, begitu. Kena teguran dari Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Satu-satunya Muhammad Tidak yang kena sama teguran dari Allah. dengan mayat yang keluar dari kubur jadi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad, Nabi dia. Sama seperti Nabi Musa. Tapi ada mayat keluar dari tanah jadi Tuhan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo abang. Ada onde-onde kah? Turun di bawah ya bang ya. Kalau Nabi Muhammad keluar dari kubur mau ngapain? Mau jadi Tuhan. Bagi orang-orang lemah akal. Aneh-aneh aja. Nabi Muhammad itu nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa tidak keluar dari kubur. Kalau Tuhanmu keluar dari kubur sama seperti ayo jujur. Apa yang keluar dari kubur? Ayo. Yang keluar dari kubur itu apa? Ayo. Ayo. Jumat Kliwon ada yang keluar dari kubur. Apa itu? Nah, itulah yang disembah oleh teman kita yang tadi. Begitu saudara-saudara. Jadi saudara yang pertama tadi, yang Kristen tadi, itu dia heran, kok ada bisa ya, kok bisa ada Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Ya mungkin mana dalilnya begitu, kok tidak bisa membantah. Halo, selamat siang. Ya, kau tidak bisa bantah toh? Gimana kau bisa bantah itu? Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Ada nggak bantahan? Bantah dong. Bantah dalilnya. Makanya kalian itu kepepet. Kadang Yesus Tuhan, kadang manusia, kadang Tuhan, kadang manusia. Kenapa? Karena ya hanya manusia yang dibuat Tuhan. Kewalahanlah kalian. Halo, selamat siang. Halo bang. Halo juga. Bang mau tanya, kalau mau jawab salam ke orang Kristen, Waalaikumsalam ya bang? Iya, dari agama mana ini?
La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ayo. Aku sebenarnya tahu. Saya aja. Kamu satu-satunya. Satu-satunya Tuhan pakai sempak cuman Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan makan ikan goreng cuman punya Tuhan pakai sendal jepit cuman Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan yang kena tampar cuma Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan kena tombak hanya Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan yang pernah jadi mayat hanya Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan yang pernah sakit gigi hanya Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan yang bernonot hanya Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan yang pernah horny hanya Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan kena karang gigi karena sakit gigi hanya Tuhanmu. Satu-satunya Tuhan kena diare hanya Tuhanmu. Wow, wow, wow. Si Mongko datang besok. Kau diajak diskusi baik-baik, kau malah gila. Kena kau kan, kena kau. Hai, Mas Solang. Selamat siang. Kau diajak diskusi baik-baik, tinggal buka kamera, kau tanya tentang Islam, kita tanya jawab. Kenapa pula kau naik, kau ngamuk-ngamuk di atas? Nah, kau tidak mewakili Kristen, Cak Ayu. Kau mewakili nafsumu sendiri. Kau itu lahir dari lubang pantat, mamakmu ngeden, dokternya tunggui di depan, suara ketawa menangisnya lewat belakang. Minta lagi naik, minta lagi teman-teman. Dinaikkan jangan. Dinaikkan jangan. Kalau ku naikkan lagi, ku nyanyikan lagi nanti. Mamakmu ngedan. Ayo bu, berkuat, tarik nafas bu. Dokternya cari. Mana? Oh, di belakang lewatnya. Lahirlah kau diajak baik-baik, kita diskusi, buka kamera, kau malah menghujat. Kau permalukan saudaraku Kristen yang lain. Padahal kau tidak mewakili mereka, kau mewakili diri lu sendiri, gitu. Cakep abang ini, Bang. Selamat sore, Bang. Sore juga. Bagaimana dengan Yesus Tuhan yang dilantik? Belum ganti topik. Belum. Masih menunggu orang yang bisa menerima kalau Bapak pensiun, Yesus mengambil alih posisi jabatan.
Iya toh? Iya, tapi kan nggak ada salahnya, itu bang. Memang begitu dia. Nah, itu dia makanya. Jadi Yesus itu Atau tuh, atau menurut Bang Jumat bagaimana? kalau saya Bang tidak Juma. Tuhan itu kan satu. Ya toh, kalau menurut saya Yesus itu utusan Tuhan. Tapi karena banyak kali orang jahat yang tidak mau menyembah Tuhan, maka dibuatkanlah sembahan baru bernama Yesus. Jadi Yesus itu sembahan baru. Masa buat sembahan baru sampai Allah yang aslinya diganti pensiun? Memang bisa Nah, enggak. Bukan. Yesus. Nah, begini loh bang, begini Bang Juma. Gimana? Nah, abang sepakat kan Yesus dilantik? Sepakat kan tidak? Iya, sepakat. Nah, sepakat Iya. kan? Nah, berarti sebelum Yesus jadi Tuhan, kan Tuhan kita ini kan cuma satu, Tuhan semua agama ya kan? Iya, pencipta Kan langit cuma dan bumi. satu, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Iya. Nah, karena Bang Jum sepakat dengan ayat ini, Yesus dilantik, yang satu pensiun, kan tadinya kan sudah sepakat, ya kan? Iya. Nah, karena sudah sepakat berarti Tuhan sekarang itu cuma satu, Yesus Tuhan untuk seluruh umat di muka bumi ini, kan begitu? Ya kan abang sebelumnya sudah sepakat ini. Iya, iya, betul. Yesus dilantik. Tuhan itu adalah Yesus dilantik menjadi Tuhan. Tapi sebelum Yesus dilantik jadi Tuhan, ada juga Nabi Musa dilantik juga jadi Tuhan. Nabi Musa juga pernah dilantik Oh ya, itu jadi kan Tuhan. untuk Tuhan. Betul. Itu Tuhan untuk ini saja. Siapa? Firaun mati. Nah, jadi Tuhannya Musa pun habis. Nah, selanjutnya dia tetap karena dalilnya memang putus, ya kan? Putus. Itu kan di situ di ayat itu di ayat itu kan Tuhan untuk Firaun saja, ya kan? Nah, Firaun mati, nah, urusan berarti kan sudah habis, putus. Kalau di yang kisah para rasul itu untuk orang-orang Yahudi dengan orang-orang jauh, ya kan? Orang-orang yang jauh, percaya, orang orang-orang yang percaya yang kepada percaya. pemberitaan tentang Yesus mati. Kan Yesus Contoh bangkit sekarang, Bang. untuk jadi Tuhan bagi orang-orang yang percaya itu, kan begitu. Betul? Betul. Contoh sekarang orang tidak percaya Yesus bahwa Yesus Tuhan. Terus Tuhan mana yang mereka sembah sekarang? Sementara yang satu udah pensiun, Allah pencipta langit dan bumi. Kan? Masih Tuhan yang itu yang mereka Jadi percaya. bingung saya ini Bang Juma. Kalau kami enggak. Tapi udah pensiun dia. Ketika Terus Musa kenapa dia lantik menjadi Yesus dia? untuk orang jahat, sebagaimana dia melantik Musa untuk orang jahat. Begitu. Jadi hanya orang-orang percaya kepada ketuhanan Yesus yang percaya. Kayak saya ini, saya tidak percaya, maka Yesus bukan Tuhan bagi saya karena saya tidak percaya ketuhanannya. Gitu. Sebagaimana Musa Tuhan bagi orang-orang yang tidak percaya, tidak Tuhan. Gitu. Berarti begini Bang Juma toh. Berarti tipislah perbedaan kita di sini, ya kan? Apa Ya itu? kan tipis. Bang Juma masih Tuhan yang Tuhan Bapa pencipta langit dan bumi. Iya. Sementara kita Yesus. Ya kan? Nah, beda sama-samanya kita di surga ini Bang Juma, ya kan? Nah, sama-sama mereka dua di surga duduk berdampingan. Kalau kita bilang kan begini, Bapak udah pensiun. Nah, Bang Juma tidak mau bahwa Bapak pensiun, berarti dua-dua bersamaan sama-sama Tuhan. Ya kan? Berarti kawan juga kita di atas ini, masuk surga juga lah kita ini. Cuman masalahnya Yesus itu ketuhanannya itu bersifat sementara. Mana ada sementara, mana dalilnya? 1 Korintus 15:28.
Coba dibaca. Di sini, Ya. di sini mati lampu pula bang. Laptop apa HP satu mati. Jadi Yesus itu dilantik tapi sementara doang. Nah, saya belum lihat. Coba dibaca Tunggu saya. 1 Korintus, iya. Saya tadi HP ini agak berat ini bang. Iya, mungkin karena faktor kacamata. Kalau bang cuma bisa baca, bukan mat. Bagus kalau Atau bang Juma baca saya coba. bagus kalau dirimu yang baca, nanti pikir lagi di karang-karang gitu loh. Maka Yesus menaklukkan dirinya. 1 Korintus 15 28. 1 Korintus 15:28. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma, apa kabar? Baik, dari mana abang ini? Ini juga Bang Adam, selamat siang, shalom. Iya, Salam, selamat siang. saya dari Batam Bang Juma. Siap. Harus open cam atau bagaimana Bang Juma? Open cam. Dari Katolik abang kan? Bukan, saya Kristen. Oh, buka kameranya bang. Ya. Ini menurut saudara Adam, Tuhan Bapa pensiun, sekarang tinggal ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, saya katakan bahwa Yesus itu masa ketuhanannya terbatas dia. Karena Yesus akan menaklukkan semua yang ada di bawahnya. Lalu dia sendiri takluk lagi. Begitu. Karena Yesus itu kan terbukti Tuhan yang dibuat. Tuhan yang tadinya hanya manusia dibuat menjadi Tuhan. Sahabat Pizza, barakallahu fiik, syukran. Makasih ya. Tuh, gitu abang, gimana? Tambah sedikit, Yesus dia udah lulus ujian Tuhan. Nah, makanya dilantik dia. Dia lulus ujian Tuhan, makanya dilantik jadi Tuhan. Iya, menurut kawan kita yang dari Batam gimana itu? Yesus manusia ikut mendaftar seleksi Tuhan, lolos. Akhirnya dia dilantik, lulus dia. Gimana menurut abang dari Batam? Setuju nggak itu? Oke ya, kita diskusi secara santai ya, Bang. Iya, santai. Adam, kita santai ya, bahwa kita boleh berbeda. Memang sih di dalam memahami Alkitab itu tidak mudah, ya, tidak mudah, sulit sekali. Ya, bahkan seorang Kristen yang sudah lama pun sejak lahir itu sulit sekali. Nah, dia tidak memahaminya atau membaca dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Jadi bukan cuma 2 Bang Juma, 3 dalam hal ini ya, 3 dalam 1. Nah, lalu terkait dengan narasi Bang Juma yang selama ini saya ikuti ya, monggo silakan aja. Tapi ya memang Bang Juma tidak akan bisa mengerti, ya, tidak akan bisa mengerti inti makna maksud daripada kalimat-kalimat yang ada di dalam Injil karena dia pemahamannya sangat mendalam dan Injil itu hidup. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, Injil itu bicara tentang manusia roh. Ya, sementara kita terdiri dari daging ya, tentu kita juga memiliki roh yang sangat terbatas. Nah, ketika kita tidak minta pertolongan Tuhan untuk bisa memahami Alkitab atau Injil, saya yakin siapapun di sini, siapapun ya, jadi artinya agama apapun, yang punya agama apapun itu sulit atau tidak akan mengerti. Tapi kalau dia penuh mencintai dan ingin mencari kebenaran, baru Roh Kudus yang akan membukakan arti daripada isi Alkitab itu. Lalu poinnya,
ya bahwa Yesus dilantik, monggo ya, karena kita dengan iman kita percaya bahwa Yesus itu merupakan yang langsung dari itu. Banyak sekali ayatnya yang menyatakan itu. Monggo silakan sih, kalau bagi kami orang Kristen sangat meyakini bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu Tuhan ya secara roh, bahwa kita percaya keselamatan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Oke Bang. Silakan. Jadi saya sangat senang ketika saya bertemu dengan orang yang bisa tenang dalam menjelaskan imannya, apalagi sudah mengaku bahwa harus ada bimbingan Roh Kudus kan gitu. Nah, tentunya orang seperti Abang ini memiliki keilmuan di atas rata-rata karena bisa menyerap pengetahuan Tuhan untuk dijelaskan menggunakan mulut, dan orang-orang akan mendengarkan dengan kuping. Tolong Bang, jelaskan ke saya berdasarkan Roh Kudus yang Anda punya terkait dengan KPR 2 nomor 36. Karena saya memaknainya standar saja. Setahu saya Tuhan itu memberikan pengetahuan kepada manusia, lalu memberikan wahyu. Wahyu yang datang kepada manusia itu sejatinya bisa dipahami oleh manusia dengan akal. Di luar akal berarti manusia boleh mengatakan itu akal-akalan atau halusinasi. Tetapi kalau misalnya ternyata ada kemampuan berimajinasi di luar konteks dalil, berarti orang itu punya kelebihan. Nah, sekarang di sana kitabnya mengatakan begini. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Roh Kudus yang ada pada diri Abang itu memberikan makna, memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada Abang, dan tentu Abang ini bisa menyuarakan ke kami yang ada di sini apa yang Roh Kudus sampaikan ke Abang terkait data itu, karena saya manusia biasa memahaminya bahwa Tuhannya Yahudi membuat anak Maria menjadi Tuhan, menjadi sembahan, menjadi junjungan, menjadi gembala bagi orang-orang jahat. Itu yang saya pahami berdasarkan konteks ayat. Satu perikop itu bisa kita ambil dari data 30 sampai kepada data 40. Bagaimana orang-orang yang menyalib Yesus itu ketakutan, panik, karena seketika itu tiba-tiba saja korban yang mereka bunuh, yang mereka salib, kok dibuat menjadi Tuhan bagi mereka. Hati mereka sangat terenyuh, mereka sangat terpukul, sehingga mereka bertanya kepada Petrus, "Obatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini." Artinya Petrus menasihati mereka untuk keluar dari kelompok orang-orang yang kepada mereka Yesus dibuat menjadi Tuhan. Panik mereka. Kenapa? Karena Tuhan kan sudah ada. Yang kita sembah di sinagoge kan ada, Yod-Heh-Vaveh. Kenapa Yod-Heh-Vaveh membuat manusia ini menjadi Tuhan buat kita? Wah, ini bukan benar. Ini bukan kebenaran. Ini hukuman ini bagi kita. Maka mereka minta petunjuk apa yang harus kami lakukan. Ya, kalau pemahaman saya yang tanpa Roh Kudusnya Kristen, memahami bahwa ya seperti itu, standar-standar aja. Tapi kalau Abang ini memiliki keilmuan lebih tinggi lagi, tolong dijabarkan di sini. Itu maksud Yesus dibuat menjadi Tuhan, lantas orang-orang yang diberi Yesus sebagai Tuhannya itu panik seketika, itu apa maksudnya? Silakan Bang. Termute Bang, termute, dibuka dulu, mic-nya dibuka.
menit ya, nggak sadar. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman. Di sini kita santai ya. Kita nanti satu Bang Juma ini seringkali membuka live, tapi saya suka dengan kesempatan beliau ya. Pemahamannya memang masih jauh ya, dan kita memakluminya. Sebagai orang Kristen kita memakluminya. Saya ingin bicara sedikit tentang historis ya. Saya dulu bukan Kristen, jadi artinya apa yang Bang Juma katakan itu adalah pikiran saya 30 tahun yang lalu. Sama persis. Bahkan saya salah satu orang penghujat Kristus. Saya ya, bahwa Alkitab ini hanya dongeng orang ketika mau tidur anak-anak. Seperti itu. Nah, lalu kedua, setelah saya nggak tahu pemahaman Roh Kudus, saya langsung bertatap muka, ketemu secara roh dengan Tuhan Yesus, saya baru percaya. Itu sekitar tahun 99. Ya, itu pun saya masih belum bisa mengerti apa ini Injil. Ketika saya bertobat dengan benar-benar bertobat, mulailah tahun 2012 saya mulai dimengerti. Jadi 13 tahun saya Kristen KTP. Tapi ya puji Tuhan, hari ini kita bisa mengerti karena semuanya berkat pertolongan Roh Kudus. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, di dalam pemahaman yang saya berikan, izin Bang Juma, memahami Alkitab memang tidak dengan keilmuan yang tinggi. Ya. Bahkan ada orang desa yang tidak memiliki ilmu, tapi dia tekun, dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia akan lebih mengerti daripada kita. Bahkan lebih mengerti daripada seorang pendeta yang selalu menggunakan akal, yang memiliki kepentingan ketika dia mengajar dan lain sebagainya. Orang desa tersebut karena dia di dalam hidupnya benar ya, dia dapat kepenuhan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya dengan iman dia akan lebih mengerti tentang Alkitab. Jadi tidak ada istilah akal-akalan di dalam memahami Injil. Lalu melampaui akal, nah itu yang betul. Jadi untuk memahami itu kita harus berpikir menggunakan iman yang melampaui akal. Tentunya di situ ada ayat-ayatnya Bang Juma, tapi mungkin Bang Adam atau yang lain lebih pandai mengerti, atau yang di bawah boleh typing apa kalimat saya. Tentu kalian yang Kristen yang mengerti dan sudah percaya dengan iman yang sepenuhnya dan mendapatkan karunia Roh Kudus baru dibukakan pengertian demi pengertian, satu ayat demi satu ayat dan lain sebagainya. Jadi tentang dilantik menjadi Tuhan, yaitu pemahaman yang memang bukan seperti manusia Jenderal Listio Sigit dilantik jadi Kapolri, tidak. Ya, dilantik bagi orang-orang yang percaya. Yang dimaksud dilantik adalah di dalam hati, Bang Juma. Sekali lagi, Injil berbicara tentang bahasa roh, tentang pemahaman roh, tentang kehidupan roh, tentang masa depan kita setelah hari kematian. Jadi bukan bicara tentang kepentingan daging atau manusia. Kita boleh melihat bahwa Bang Juma seringkali katakan di dalam Matius berapa, Bang Juma pernah singgung tentang baca ayat. Nanti akhir orang akan bertemu, tapi kepadamu ya nyala. Ini pertanyaan yang memang sangat bagus pada waktu itu. Saya berpikir bagaimana saya bisa menjelaskan Bang Juma, tapi saya tidak memiliki suara dari Roh Kudus. Artinya saya tidak diperintah. Tapi Tuhan tidak mau dipermalukan, lalu Bang Juma mendapatkan jawabannya. Hari ini Bang Juma mendapatkannya. Orang-orang yang di dalam Injil yang dikatakan apa tadi Bang Juma mungkin kan bisa kita apologet Kristen pada bertengkar, pada menghujat, pada saling menyerang, yang Katolik, yang Kristen. Nah itulah jawaban yang Bang Juma selama ini pertanyakan, siapakah orang Kristen yang akan ditolak oleh Tuhan, yang menyerang, mempermalukan Tuhan Yesus dengan bertarung di apologet, saling menghujat dan lain sebagainya. Itulah Bang Juma. Jadi apapun yang Bang Juma katakan,
cepat atau lambat Tuhan Yesus sendiri yang akan menjawab. Dan di sini mohon izin saya mungkin pendapat saya mungkin salah ya, tapi saya yakini bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan jawaban kepada teman-teman semua yang bertanya, orang Kristen apa yang menyebut nama Tuhan tetapi ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan surga jika mereka tidak mau bertobat. Bahkan ada apologit yang itu yang begitu. Jadi mereka mengajarkan kasih, mereka berbicara tentang kasih Tuhan Yesus, mengampuni dan lain sebagainya, tapi di apologit mereka Nah itu saling serang, paham ya maksud saya? Lalu saling menghujat, menyerang agama lain. Nah itu bagiannya, tidak diperkenankan. Tuhan Yesus menyebarkan kasih, Tuhan Yesus Kristen ditebarkan Injil dengan kasih. Mungkin kalau ada tambahan dari Bung Adam atau pertanyaan lain ya. Jadi arti kata Tuhan adalah menyerahkan dirinya sepenuhnya, percaya dengan iman ya, lalu melakukan segala perintahnya. Itu dari saya Bang Juma. Oke, baik. Jadi yang pertama, saya kembali kepada Amsal 3 nomor 5. Janganlah engkau berpegang pada pengertianmu sendiri, tetapi berpeganglah pada pengertian Tuhan. Artinya harus berdasarkan dalil-dalil firman-firman Tuhan, bukan asumsi, halusinasi. Tidak, izin boleh saya potong nggak? Sabar dulu Bang. Iya, nanti kita tiktokan untuk membuktikan bahwa abang ini cuma berhalusinasi gitu ya. Nah, kemudian ketika saudara saya ini, abang saya mengatakan saya lupa ayatnya, padahal itu perkataan Yesus loh. Di dalam kitab saudara tertulis Yohanes 14, Yohanes 16, Yohanes 14 nomor 26. Di situ Yesus mengatakan, jikalau engkau ada Roh Kudus pada dirimu, engkau akan mengingat segala perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Bible ini orang Kristen, kalau memang orang Kristen itu pengikut Yesus, Bible ini tidak perlu ada di bumi. Ini dibuang aja di laut, dibakar. Kenapa? Seperti orang Islam, Al-Quran itu tidak perlu ada kan? Kalau orang Islam itu dituntut untuk menghafal Quran, orang Islam menghafal Quran. Nggak usah ada Al-Quran itu. Nah, harusnya ketika Yesus mengatakan jika engkau ada Roh Kudus di dalam dirimu, maka engkau akan mengingat Pak, mengingat. Bukan di mana ya? Bang Suma yang lebih tahu itu. Berarti abang ini cuma berhalusinasi. Karena yang disebut memiliki Roh Kudus, mereka yang mengingat perkataan Yesus. Abang boleh uji saya. Kalau cuma perkataan Yesus, uji saya bisa. Berarti Roh Kudus itu lebih bekerja di saya daripada abang. Makanya tadi saya katakan, saya minta yang saya hadapi ini adalah orang yang berkualitas lebih tinggi di atas rata-rata. Ketika ada pemahaman terkait dengan pengakuan Petrus di Kisah Para Rasul 2:36, semua Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kusalibkan itu menjadi Tuhan. Tapi abang tidak bisa ngapa-ngapain. Abang hanya kayak kayak penyiar radio yang lagi curhat. Nggak ada makna yang Anda bisa sampaikan ke saya itu apa poinnya? Anda ini manusia yang anak Tuhan. Sudah anak Tuhan di dalam diri Anda ada pribadi ketiga dari Tuhan Anda. Kurang apa lagi? Saya berhadapan dengan abang itu sama dengan saya sedang berhadapan dengan Tuhannya Kristen. Saya sedang berhadapan dengan Tuhannya Kristen ini. Kenapa? Karena Tuhannya Kristen pribadi ketiga ada di dalam diri Anda. Tapi ternyata Tuhan Anda susun tiga pun kayaknya nggak bisa hadapi saya gitu loh. Mana Roh Kudusnya? Mana Tuhan Roh Kudus yang memimpin segala sesuatu ke dalam sebuah kebenaran, yang mengingatkan segala sesuatu yang aku pernah katakan. Mana? Kok cuma halusinasi doang abang ini? Enggak ada, cuma omong kosong doang. Nah, kembali lagi kepada pernyataan saya di awal. Boleh ganti ya?
Jangan emosi dulu. Roh Kudusnya suruh emosi. tenang. Ini kalau begini Suruh gantian. tenang. Roh Kudusnya suruh tenang dulu. Jadi saya minta sekali lagi, sabar Bang, sekali lagi, tolong berikan pemahaman kepada saya. Yesus yang manusia yang mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dibuat menjadi Tuhan, itu gimana maksudnya? Ada manusia yang tak mampu melakukan apa-apa dari dirinya, dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Itu bagaimana ceritanya? Coba. Terima kasih ya. Tadi ada 3 hal yang Bang Juma ingin sampaikan tentang mengingat ya. Kristen itu tidak diajarkan mengingat pasal di mana, lalu ayatnya di mana. Tadi Yesus mengatakan ketika engkau ada Roh Kudus, engkau akan mengingat segala perkataan yang pernah aku katakan. Lah kenapa abang tidak bilang ingat? Menjelaskan Anda potong gimana nih? Kan tadi aku bilang tunggu dulu. Ya kan belum selesai. Saya menjelaskannya belum selesai. Sekarang coba Anda jelaskan yang tadi yang saya katakan. Silakan. Ya, tapi jangan dipotong dulu ya. Yang dimaksud Enggak, saya cuma mengingatkan saja. Adalah di dalam pengertian Bang Juma, bukan ayatnya di mana, pasalnya di mana. Mengingat segala perkataan, Pak. Jangan dipelintir dong. Inilah aku bilang kalau cuma asumsi, halusinasi gini. Kan mengingat segala perkataan. Tanpa Ya silakan. bisa saya lanjutkan nggak? Saya harus meluruskan abang. Roh Kudus saya yang meronta-ronta harus meluruskan orang yang hanya berhalusinasi. Saya luruskan abang. Ya, saya ingin sampaikan silakan. bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa berhalusinasi ya. Tidak ada. Kata siapa? Abang berhalusinasi. Abang mengaku bertemu dengan Yesus. Halusinasi. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang Anda alami itu halusinasi. Masa Yesus bohong? Silakan. Ya. Jadi ada ayat yang lain yang mengatakan bahwa ketuklah pintu akan kubukakan. Ya, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan. Ya, iya, coba diketuk pintunya sekarang. Terangkan KPR 236. Ketuk pintunya biar dijelaskan. Silakan. Ya, penjelasan yang saya berikan ke Bang Juma, saya pikir nggak ada artinya, Bang. Ya, karena tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak rasional. Ya, silakan. Jadi ketika Bang Zuma hanya berpaku ke dalam kepintaran, ya akal yang bagaimana? Jadi Tuhan mengajarkan bodoh gitu, Bang? Dengar dulu. Tuhan ya. Anda mengajarkan bodoh gitu? Boleh saya lanjutkan nggak? Ya, gimana? Pola Tuhan di dalam. Bicara tentang keimanan atau sedang kita berbicara tentang dagelan? Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan tentang iman seperti itu. Yesus mengajarkan kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Tapi dengan akal. Dan budi. Akal dan budi. Akal dan budi. Nah, ada nggak Yesus mengatakan iman? Nggak ada. Yesus mengatakan kasih Tuhan dengan iman itu nggak ada. Begini Bang Juma, saya jujur ya, saya kasihan dengan Anda. Saya yang kasihan dengan Anda. Ngomong ini salah, ngomong itu salah, jual Yesus salah, jual Roh Kudus salah. Aku yang kasihan abang sama abang. Percaya diri ngomong bla 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 tapi kosong. Aku yang kasihan. Aku yang kasihan abang. Aku yang kasihan sama abang. Orang Kristen bisa menangkap ya kalau bagi Bang Juma demikian. Bagaimana Anda bisa menangkap kalau tidak masuk akal? Menjelaskan ke saya aja Anda nggak sanggup. Lama-lama saya khawatir Bang Juma kan lebih disesatkan ya. Memang demikian. Saya harus berpangku kepada dalil, abang tidak. Abang yang sesat. Coba. Abang yang sesat. Yesus saya itu. Rasa tidak perlu saya teruskan. Ya, nyerah berarti. Nyerah berarti. Tuhan Anda nyerah berarti. Ya, saya nyerah
karena memang tidak ada artinya Iya. Tidak ada artinya pepesan kosong dijelaskan kepada orang yang berakal sehat kayak Bang Zuma. Betul sekali. Pepesan kosong, omong kosong, botol kosong itu nggak ada artinya bagi saya, Bang. Maaf. Oke, bolehkah saya mengakui dalam satu kalimat, Bang Zuma? Boleh, silakan. Boleh? Silakan. Wahai orang-orang Kristen, ya janganlah engkau melemparkan mutiara di dalam sekumpulan babi. Itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi supaya tidak melemparkan Taurat dan Injil kepada orang Kristen. Andalah yang menginjak-injak. Anda menginjak-injak ucapan Yesus, Anda injak-injak. Ucapan Yesus, Anda injak-injak. Ucapan Yesus yang Anda injak-injak. Oke ya. Yang babi itu yang makan babi, yang anjing itu yang makan anjing. Oke, selamat siang abangku. Jadi satu hal yang perlu dipahami. Iya, silakan Bang, silakan abangku, silakan. Iya, silakan. Jadi gini, Saudara Adam, saya ajarkan saudara-saudara Kristen di Indonesia nih. Kalau kita berbicara mengenai ucapan Yesus, 7 itu, Yesus dengan orang-orang Kristen. Yesus tidak pernah berkumpul dengan orang-orang Roma. Yesus tidak pernah berkumpul dengan orang-orang Yunani. Yesus tidak pernah duduk satu majelis dengan pemakan babi dan pemakan anjing. Yesus tidak pernah ikut di dalam kajian-kajian dalam literasi Yudaism dengan orang-orang pemakan babi, pemakan anjing yang tidak bersunat. Jadi ketika Yesus berkata di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan barang kudus kepada babi anjing dan jangan kau berikan mutiara kepada anjing, itu Yesus berpesan kepada Yahudi supaya tidak memberikan Taurat dan tidak memberikan Injilnya kepada orang-orang di luar Yahudi. Sebab barang kudus dan mutiara kalau diberikan kepada anjing itu dibuang, diinjak, dipijak. Contoh nih, di dalam Taurat barang kudus ini jangan kau makan babi. Apakah itu dapat dijunjung tinggi sama orang Kristen? Tidak. Bagi babi, perintah jangan makan babi itu adalah sampah. Makanya jangan kau lemparkan mutiara itu kepada anjing, karena itu akan hanya diinjak saja. Apa mutiara itu? Firman Allah, firman Elohim. Mereka hanya akan menjadikan bualan-bualan. Mereka hanya akan menjadikan sebagai aksesoris. Mereka hanya akan jadikan sebagai pelengkap penderita. Buktinya mereka menggunakan kitab ini, kitabnya Yahudi, ditempel di dalam kitabnya. Apakah ada artinya? Di sini jangan bunuhlah orang yang tidak bersunat. Apakah berarti bagi gereja perintah itu? Tidak. Di sini jangan kau makan babi. Apakah ada artinya buat orang Kristen? Tidak. Di sini sunatkanlah dirimu, bunuh orang yang tidak bersunat. Apakah berarti bagi orang Kristen? Tidak. Kuduskanlah hari Sabat. Apakah berarti bagi orang Kristen? Tidak. Jadi itulah yang kena. Jangan kau lemparkan barang kudus, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi dan anjing. Yang disinggung di situ Kristen. Karena hal-hal kudus itu tak ada artinya bagi orang Kristen. Itu cuma sampah. Abang mau dengar saya jawab sepakat begitu? Terserah kalau masih berfungsi akalnya. Oke, sepakat ya. Sepakat. Intinya kan jangan buang sampah ke pemulung sampah, jangan ke pejabat, ya kan, pasti tidak ada. Gitu. Sama lah itu. Jadi kalau ayat itu saya sepakat. Jadi katakan kepada orang sesuai dengan pemahamannya atau kemampuannya, begitu Bang. Kayak kita orang yang tidak tamat sekolah, kita melaju tinggi-tinggi pun nggak masuk lah, kan begitu. Nah, jadi tidak ada salah ya itu Bang. Oke, sip. Minta tolong dulu anak-anak api ada nggak di bawah? Naik sebentar dong, saya ada tamu di bawah. Anak api naik dulu dong. Siapa yang ada di bawah naik dulu sebentar aja. Aku ada tamu, kasihin udah menunggu dari tadi.
Tunggu ya, Mas Adam ya. Teman-teman api, naik dulu teman-teman api. Please naik dulu bentar. Sampai jam 12. Adakah onde-onde dibawa? Naik dulu, aku ada tamu dan dari tadi menunggu, nggak enak aja gitu. Kasihan menunggu lama. Nanti dia emosi pula dibawa. Ini mentang-mentang pejabat negara ditungguin. Bunda Nora itu. Ada. Itu ada yang taping Bunda Nora. Gak ada, dia lagi rebonding. Yang lainnya mana ya? Sabar ya teman-teman. Kita harus memuliakan tamu ya kan ya. Ada tamu di bawah. Tunggu. Pada kemana ngasing ini anak-anak ini? Kemana mua-mua semuanya ini? Kok pada sibuk semua siang-siang? Kemana mereka? Sabar. Satu. Kemana? Kok pada sibuk ya? Naikkan tamu, habis itu saya rehat. Siapa yang muladenin? Ada-ada aja. Masa Adam? Masa Adam yang naik? Sendiri ladenin, gak mungkin toh. Kemana teman-teman kita ini? Kemana itu Dam? Telepon dulu Dam. Halo teman-teman. Tapi aku ada tamu dari tadi tapinya. Kesian. Hei. Kendek yolop ya. Pernah sangat ya teh. Bang Arif ada di bawah nggak? Bang Arif naik dulu. Sebentar aja kok dong, bantuin aku Bang Arif. Inilah kalau tidak ada asisten ya gini. Gak ada asisten kita gini Dam. Bang Arif ada ya? Carilah asisten. Bang Arif, naik dulu Bang, bentar aja. Aku mau ada tamu. Ini beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Selamat sore Bang Arif. Ya, waalaikumsalam Brunda. Sibuk Bang? Enggak. Sebentar Bang Arif, aku tidur. Ya. Allahu Akbar. Aku ada tamu. Ini moderator kan di sini ya? Iya, udah moderator. Alhamdulillah. Bentar teman-teman jangan kemana-mana. Saya ada tamu bentar aja. Aku nanti kasih pengertian. Aku lagi ada kegiatan gitu ya. Bentar ya. Oke. Bang Adam, selamat sore Bang Adam. Salam kenal Bang. Kenal Bang Arif. Iya. Dari mana Bang Adam kalau boleh tahu Bang Adam? Dari Papua Bang. Salam dari Papua Bang. Oh, dari daerah timur ya. Wilayah timur. Terus kok kayaknya enak di Kemalnya Bang Zuma. Kenapa? Udah ini ya, udah mau dapat pencerahan ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit lah, tapi belum. Masih proses ini Bang. Masih proses. Iya. Ya, mudah-mudahan segera terbuka. Aku mau umumkan sebentar Bang Arif.
Kalau ada janda-janda di bawah yang belum follow, minta tolong di follow dong bang. Janda-janda aja, Terima kasih. Teman-teman penonton yang ada di bawah. Saya itu kan sering awal Bang Zuma. Ini kan sudah nggak ada ehonya lagi kan, Bang Adam? Turun dikit lagi, turun sedikit lagi, turun sedikit lagi, turun sedikit lagi. Tapi kan sudah nggak ada ehonya lagi kan, ini sudah aman kan? Aman. Ya, penonton yang ada di bawah, saya sapa dulu ya. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini Sabtu, tanggal berapa kalau sekarang? Tanggal 20 Juni ya, tanggal 20 Juni 2026. Kalau di daerah Gurunda sudah jam 3 ya, waktu Makassar di situ. Penonton yang ada di bawah yang belum absen Love Orange, silakan absen Love Orange. Kemudian dibarengi dengan Go Popular kayak ini, Go Popularnya kayak ini teman-teman. Nah, ini Go Popular ini ya. Ini nih Go Popular. Jangan lupa itu. Tujuannya apa? Untuk agar Komal Gurunda ini selalu terpopuler. Itu Go Popular. Selain itu ada gift terbaru teman-teman ya. Ada gift terbaru itu daripada teman-teman ngasih mawar, lebih baik ada gift yang terbaru seperti ini. Ini seperti ini. Apa namanya? Seperti itu. Ya itu mendingan dengan itu saja. Siapa tahu Gurunda bisa memenangi festival fest yang diadakan oleh TikTok, bisa keliling dunia nanti. Itu terus itu daripada mawar ganti dengan hadiah terbaru. Itu untuk mendukung kreator ya, silakan ya. Buat teman-teman yang punya koin terjangkau bisa kirim festival fest seperti itu daripada kirim mawar ya teman-teman ya. Ya Bang Adam, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Bang Adam? Kalau janda jangan tanya ke saya Bang Adam. Bukan minta tolong di follow aja untuk janda-janda itu bang, bisakah? Kenapa moderator ini kan? Ya, saya moderator, kebetulan salah satu moderator yang getol untuk teman-teman penonton tap layar kan gitu kan, share ulang, posting ulang. Ya, di bawah kadang ketika Gurunda masih belum ada tamu, saya bisa menyematkan. Tetapi kalau sudah nggak ada tamu, sudah ada tamu di atas di Komal, itu komentar saya sematkan gitu. Teman penonton ini kan dengar suara dari moderator, makanya aku minta tolong Bang Adam, Bang Arif. Iya. Bang Adam masih lajang Bang Adam? Silakan. Bang Adam masih lajang? Masih Bang. Waduh, agamanya Kristen? Katolik ya. Ya, agamanya Kristen Bang. Saya gadis mah. Iya, Katolik. Oh, iya. Jangan lajang terus lah. Masa mau mengikuti Tuhan Bang Adam, lajang terus. Iya kan? Siapa tahu lama-lama saya dilantik juga. Ya kan? Nanti posisi Yesus kan saya geser, siapa tahu saya dilantik kan bisa juga. Makanya lama-lama gitu bikin logikanya. Iya, makanya kalau punya Tuhan itu cukup satu Bang, jangan sampai 3 Bang Adam ya. Bang Adam. Kita satu saja Bang. Siapa itu? Kita punya satu. Yesus. Siapa? Yesus. Yesus ya, Tuhannya Bang Adam Yesus. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan ya? Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Sebelumnya Tuhan, tapi kan udah pensiun dia Bang. Oh, ada pensiunnya, ada masa pensiunnya. Iya. Kan itu judulnya Bang Juma itu kan Yesus dilantik, ya kan?
Iya, Yesus dilantik oleh yang Elohim satu sebagai Tuhan. Berarti ada yang melantik. Elohim Berarti pensiun. ada iya. Berarti Elohim pensiun, gitu. Yang melantik pensiun, gitu maksudnya. Waduh, Pak. Betul. Jadi Tuhan sekarang. Bunda Nora, selamat siang Bunda Nora. Abang. Assalamualaikum Ustaz. Ini Bang Adam ini kayaknya sudah nggak asing lagi ya di Komal Bunda Nora, di Komal sebelah kan gitu ya, Bang Adam ini. Belum pernah saya di Bunda Nora ini, Bang. Nah, di tempat lain. Iya, di Komal Belum sebelah. pernah saya di Bunda Nora. Kalau di Komal sebelah juga Bunda Nora ada janda, langganan itu tiap pagi pasti ada di situ. Bunda Nora janda bukan? Apa hubungannya janda dengan diskusi? Bukan, aku kan mau cari teman, mau tak follow khusus janda ini Bunda Nora. Enggak lah. Oh iya, jawab yang jujur, apa salahnya? Bukan, kalau hanya untuk khusus untuk janda-janda nggak usah lah. Orang kita follow untuk diskusi, bilang gitu deh. Oh, tidak, aku biasanya begitu. Kan tidak enak. Apa? Mau diubah di tengah jalan peraturan itu kan saya punya kan yang khusus saya follow janda-janda. Makanya tadi saya tanya Bunda Nora janda, ternyata bukan. Kalau janda kenapa? Iya mau tak follow. Tapi udah terlanjur kayaknya saya follow Bunda Nora kayaknya. Kita diskusi ya. Ini saya sapa dulu, Kristen Protestan. Iya. Agama apa Bang? Selamat siang. Ya Protestan lah. Protestan. Memang Kristen. Mana tahu Islam? Ada Islam kan kayak gitu. Agama Kristen ya Bang? Iya betul, Pak, betul. Ya, Iya, Kristen Protestan. Ya di sini Bisa syarat. confirm. Ya. Confirm Bang. Biar kita diskusi. Kalau Bang Adam Katolik, biasanya orang Timur kebanyakan Katolik, Protestan juga. Bang Adam, Katolik. dibuka mionya. Katolik. Oh, Katolik. Waduh, biasanya saling serang ini antara Katolik dengan Protestan Bunda Nora. Kalau di Komal saya ini. Iya. Komalnya Ustadz Arif beda sekarang. Katolik neroko katanya. Katolik neroko katanya yang Protestan. Waduh, saling serang tiap malam. Iya. Ya. Bang Kristen, temanya Yesus Tuhan dilantik. Itu rujukannya di Roma 2, KPR 2 nomor 36 sampai 40. Coba dibaca Bang Kristen. Ya, dibaca dulu referensinya Bang Kristen. Sebagaimana Musa dilantik oleh Elohim untuk Fir'aun. Nah iya, begitu Yesus angkatan jahat. Bang Kristen ini ada suara tuh nggak sih sebenarnya? Kristen kayaknya kurang referensi kayaknya Kristen Protestan ini. Oh, Arif ya? Suaraku kedengaran nggak? Ya, Ustadz Arif yang nggak noise ya? saya noise kah? Oh iya, saya baca ya, Bang Protes, saya baca nih. KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel
harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendak kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Angkatan yang jahat ini siapa? Mereka yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Masa begitu, Kak? Loh, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini meminta apa? Meminta Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Makanya mereka terharu. Yang terharu ini siapa? Ya angkatan jahat itu. Makanya dibilang kata Petrus, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini mana? Yang kita baca tadi. Yang mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Yang jahat itu siapa? Kenapa? Yang jahat itu siapa? Yang percaya kepada Yesus? Yang percaya kepada Yesus yang dijadikan Tuhan. Itulah adalah angkatan jahat. Tapi di zaman itu belum ada Tuhan-Tuhanan selain Allah. Loh, jadi Yesus ini? Itu kan setelah dia muncul perjanjian baru. Betul, yang kita buka ini kan KPR. KPR ini kan perjanjian baru, Bang Protes. Angkatan jahat ini meminta apa? Mereka meminta tanda. Tanda apa? Salah satunya adalah tanda Yunus. Ya itu kan di zaman masih ada Yesus, masih hidup. Sekarang begini. Oke, sekarang begini. Sekarang begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah Yesus sebagai Tuhan sekarang? Sekarang ini? Kami. Ya udah, kalianlah angkatan jahat. Gimana sih? Makanya dikatakan si Petrus, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat itu apa? Angkatan jahat itu yang meminta tanda-tanda. Ya salah satunya apa? Manusia yang bangkit dari kubur. Sementara Yunus di dalam perut ikan itu sama sekali tidak mati selama 3 hari 3 malam. Sementara Yesus mati. Yunus keluar dengan selamat tanpa adanya kematian. Yesus mati dulu. Malahan selama 3 hari dia turun dalam kerajaan maut. Iya betul. Nah, mana sesuai? Mereka ini meminta tanda-tanda. Siapa yang minta tanda-tanda? Yang angkatan jahat ini. Matinya Roma 14 nomor 9. Mati, sebab itu Kristus mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. Supaya jadi Tuhan, Kristus ini harus mati dan bangkit. Harus disalib dulu. Harus disalib dulu kan gitu kan. Baru menjadi Tuhan. Itu makanya dibilang sebenarnya Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu sudah dijadikan Tuhan. Siapa yang meminta itu? Yang meminta itu adalah angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus, selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Yang sebenarnya yang meminta tanda-tanda itu murid-muridnya. Tidak ada murid-muridnya, Bang. Murid-muridnya tidak ada meminta. Jadi merujuk sama siapa itu? Sekarang begini, Bang. Sekarang begini, kalau murid-muridnya yang meminta Yesus itu jadi Tuhan, dilantik jadi Tuhan, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, kenapa mereka kaget?
Kalau mereka tahu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kenapa mereka kaget dan mereka tidak percaya itu adalah Yesus? Coba semangat Bang Kristen semangat. Banyak di bawah yang tipping, suaranya kecil. Coba. Bang Kristen semangat ya, suaranya. Jangan letoy. Masih noise bunda. Sama yang lain dulu diskusinya. Kenapa? Enggak, gini Bang Kristen, coba ketika saya bertanya, Bang Kristen, siapa Tuhan yang Maha Kuasa di situ, Bang Kristen? Ya. Coba dijawab dulu. Tuhan yang Maha Kuasa itu sebenarnya siapa, Bang Kristen? Yesus apa bapaknya Yesus? Bagi Kristen Yesus, bagi Islam Allah. Oh, kenapa? Yesus kan punya Tuhan, Bang Kristen. Percaya nggak kalau Yesus punya Tuhan? Kalau Kristen kan ada 3. Oh, Tuhannya Kristen ada 3, Bang Adam. Gimana nih, Bang Adam? Bukan masalah Tuhan ketiga nih. Ada 3 poin di situ mengatakan bahwa kita abang Kristen ini udah minum apa sih? Gak minum apa ya? Udah minum antimo apa enggak sih, Bang? Ada 3 Bunda Nura Tuhannya ternyata. Iya, aduh. Dengarkan dulu, bukan itu maksudku. Jadi maksudku ada 3 poin atau 3 hal mengatakan di situ kita punya satu Allah, yaitu Bapa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu maksudku. Satunya bukan 3 katanya. Satunya siapa? Gimana? Satunya siapa? Allah, Bapa, Tuhan yang disebut Tuhan itu adalah Kristus, Yesus Kristus. Oh, ini Bang Kristen, aku mau nanya deh, gini aja dulu. Abang ini udah berapa lama sering ke gereja atau tidak? Sering. Denomnya apa? BNKP. Apa? BNKP. Apa itu? Sama dengan HKBP itu, Kak. Oh, cuman beda bahasa aja ya? Iya. Berarti sinode? Iya, betul, sinode. Kalau di Tritunggal ya? Ya, resort. Iya, resort, ya. Tritunggal ya? Bukan kalau Tritunggal kan Katolik kan gitu. Loh, karismatik Tritunggal. HKBP, GKPI Tritunggal. Abang nggak Tritunggal? Walaupun Protestan juga Tritunggal kok. Kenapa Kristen ini? Coba kalau HKBP kan bukan Tritunggal itu. Nah, oke, HKBP bagaimana konsep ketuhanannya? Bapa, Putra, Roh Kudus bukan? Roh Kudus nggak pakai? Nggak? Itu lain itu. Oh, lain. Jadi Bapa dengan Yesus. Allah, Bapa, yang Tuhan adalah Yesus Kristus. Jadi waktu kalian dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bukan. Oh, beda lagi dia, Ustaz Arif. Oh, berarti tidak sesuai dong. Katanya kan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu Katolik. Protestan juga begitu, Bang. Karismatik juga gitu. Ada sekitar 45.000 pecahan Kristen Protestan. Bukan hanya satu aja. Bukan pecahan. Itu denom itu. Denom. Bukan pecahan Kristen Protestan. Protestannya tetap. Denomnya yang beda. Denomnya. Ya, itu aku percaya, Bang. Tapi kalau Tritunggal bukan Katolik aja. Karismatik Tritunggal. HKBP Tritunggal. Kecuali Oneness, Unitarian, Saksi Jehovah. Bahkan Advent aja sekarang sudah ada yang kayak Oneness. Iya.
Karena Nah. kita jarang bahas-bahas seperti Enggak, abang sering ke gereja nggak? Itu aja dulu. sering. Jujur, sering. Iya. Sering baca Bible. Kalau apa ngapain aku menjadi orang baik kalau nggak Orang baik itu bukan berarti dia baca Bible terus, Bang. Ada orang baik tidak baca Bible. Baca tidak baca Bible, Bang. Yang penting kan, yang pasti kan dosa sudah ditebus, betul? bukan masalah itu. Loh, ada kewajiban baca Bible. Bible itu hanya untuk pedoman, Kak. Tapi Pedoman apa? Yang paling penting adalah iman yang tercantum yang kita lakukan setiap hari. Iya, landasan keimanan itu dipupuk dari mana, Bang? Kalau nggak dari Bible, Bang. Abang bagaimana mau tahu tentang Tuhan Abang, ajaran, cara beribadah, kalau nggak dari kitab suci kita, Bang? Kalau kita imani, Coba yang tegas bang, itu banyak yang bilang suaranya kecil gitu. Coba yang tegas, volumenya besarin dulu. Volume Abang, bukan volume HP, Bang. Suara Abang dibesarin. Abang di situ takut ada istrinya atau keluarganya gitu. Iya. memang entah apa ini, entah jaringan. Bukan jaringan Abang bagus, suaranya yang kecil. Sampai aja yang lemas bang, sampai yang lemas. Coba, minum dulu kayak Bunda Nora itu, minum. Minum dulu, Bang, biar biar sedikit tenggorokan. Atau makan ikan goreng dulu, biar fit, biar sehat gitu, kayak Tuhanmu. Wah, lemas ini Bunda Nora. Ya makanya itu, saya cari dulu yang lain. Ya coba yang lain dulu. Iya sebentar ya. Saya lagi boleh? Ya silakan tanggapi yang tadi saya narasikan. Iya silakan. Iya, yang itu yang apa? Udah. Yang orang jahat itu tadi. Dan orang yang orang jahat itu. Sebentar dulu. Coki. Halo Coki. Gak bersuara, diturunkan. Coki. Oh alah. Minta naik, setelah naik kelamaan. Kristen siapa ini? Coba naik yang tipping ini. Aduh, di privat. Kristen jangan naik, percaya dengan iman Allah pasti berangkat tanpa cari holiday. Ya Allah itu Tuhannya umat Islam. Waduh, iyalah. Tuhannya umat Islam Allah itu. Brian Lim, selamat sore, Brian Lim. Allah itu. Brian Lim, selamat sore, Brian Lim. Allah itu. Kok. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ya sore, silakan open cam. Ya sore kakak. Ya dari Kristen Islam. Saya Kristen kakak. Ya open kameranya bang. Di sini kita diskusi Boleh saya wajib buka. pakai sebentar dulu ya kak. Oke. Jangan turunin ya. Kan HP-nya cuma satu ya, soalnya doubling kalau turunin ya. Ya saya tidak turunkan. Oke. Gak usah pakai gincu bang, gak usah pakai BH bang. Ibu udah kami support. Iya, bunuh itu ya. Please. Silakan naik. Protestan turun dulu ya, Protestan. Adam. Dulu ya. Silakan Bang Adam dulu, Bang Adam. Tadi mau tanggapin apa? Yang 236 kisah para rasul kan? 236 kisah para rasul, berilah dirimu dari baptis. Intinya dia menghindari dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini itu maksud Bunda Nora orang yang percaya Kristus, orang Kristen. Betul. Mana dalilnya? Angkatan jahat yang meminta tanda-tanda. Oh alah. Tadi kan sudah
nggak dibaca sampai 40. Sampai 40-nya tadi ya, Tidak, Abang kita ada bahas satu-satu lah, satu-satu ayat loh. Loh, ya kita harus habiskan. Dan terakhirnya Petrus mengatakan apa khotbahnya? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Siapa ini? Ini adalah orang yang mereka itu terharu karena Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Itu angkatan jahat. Angkatan jahat itu bukan begitulah. Angkatan Sekarang saya jahat tanya, itu angkatan jahat zaman itu itu siapa? jamatnya orang jahat. Zaman contoh angkatan sekarang. Contoh angkatan sekarang 2026 semua orang apa gitu sakit atau jahat. Nah, itu angkatan. Maksudnya semua, maksudnya presentasi. Bang, angkatan jahat itu adalah angkatan yang dimana mereka meminta. Dengarkan saya dulu. Baca ayat 40. Siapa yang dimaksud oleh Petrus angkatan jahat ini? Ini tuh siapa? Mereka yang terharu atas pelantikan Yesus jadi Tuhan. Baca 37-nya. Mereka terharu. Sementara bukan Yesus saja yang dilantik jadi Tuhan. Musa pun dilantik jadi Tuhan juga, tapi untuk Firaun. Betul. Nah, sekarang Yesus dilantik Tuhan betul. untuk siapa? Iya, Yesus dilantik jadi Tuhan untuk siapa, Bang? Ganti Tuhan Allah, jadi tidak ada lagi Tuhan. Jadi di surga itu yang berkuasa ada satu, cuman Yesus. KPR 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu bahwa Elohim Tidak ada suaranya, Bun. Jadi Bapak harus pensiun ya ketika Yesus sebagai ada. Halo. Dia nggak bagus jaringannya, ganti dengan Bang apa aja deh. Sudah dengar, sudah. Nah, terus bagaimana? Iya, semua orang harus tahu. Angkatan jahat. Coba baca lengkap lah yang 236. Coba Bun, ulang. Mana nggak nyambung? Coba baca lengkap satu ayat itu. Ini jaringan Bang Adam, perbaiki dulu jaringannya Bang. Kalau kita diskusi delay gini, jujur kita tidak akan nyambung Bang. Saya jadinya akhirnya delay, Abang terima, Abang macet-macet, saya tidak nangkap. Udah Bang Brian aja. Halo Bang Brian, selamat siang. Dari Denom apa Bang? Ya, Denom apa Bang? Kristen kakak. Ya Kristen Protestan ya, Katolik apa? Karismatik? Tunggal. Saya Protestan. Bagi saya itu mau Katolik, mau karismatik, mau Protestan sama aja. Karena Bible yang kami pakai adalah sama. Tuhan juga yang kami sembah adalah sama. Tidak ada bedanya. Oke. Ya, di sini kan kita tadi sudah dengar ya apa yang kita diskusikan. Yesus Tuhan lantikan. Apa Bang? Tadi lagi mandi tapi nggak apa-apa, saya sampaikan aja. Ya, saya jabarkan dulu ya. Yesus Tuhan lantikan yang dimana dikutip dari KPR 2 nomor 36 sampai 40 itu yang berbunyi seperti ini Bang. Oke. Semua Israel, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia roh dan karunia Roh Kudus. Nah, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dia mengecam dan menasehati mereka. Mereka itu siapa? Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini diskusi yang jangan mengolok-olok dan jangan mengejek. Karena saudara-saudara saya Muslim juga banyak. Ya, ini judulnya Yesus Tuhan Lantikan. Terdengar suara saya enggak? Terdengar, Bang. Oke. Ya. Artinya angkatan yang jahat itu adalah angkatan yang menolak dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini kan kisah para rasul. Termasuk ini adalah tulisan daripada kisah para rasul ini, persoalan mengenai para rasul mula-mula. Termasuk siapa di situ adalah Petrus. Tadi disebut-sebut Petrus, saya sempat dengar, tapi saya tadi di kamar mandi. Petrus itu saya mau bantah aja. Petrus itu adalah rasulnya Yesus, artinya murid Yesus asli, dan ia mati disalibkan, kepalanya di bawah, dan tidak mau menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itu kisah daripada Petrus, murid daripada Yesus, karena dia ditangkap. Setelah ditangkap, lalu ketika para bangsa Romawi pada saat itu mengatakan, asal engkau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan bebas. Tetapi Yesus tetap bertahan bahwasanya Yesus adalah Tuhan, sehingga ia disalib. Petrus tetap bertahan sehingga ia disalib, dan ia disalib mati kepala. Siapa yang menyalibkan? Apa? Siapa yang menyalibkan? Saya kurang tahu di bangsa mana. Kalau nggak salah adalah orang-orang daripada Roma. Kita bisa cari dalam Google, masih ada. Ya, boleh saya search kalau memang mau. Roma yang menyalibkan Petrus karena Petrus tidak mau mengikuti perintah mereka kalau Petrus harus mengaku Yesus bukan Tuhan, betul? Ya, karena Petrus tidak tidak mau menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Oke. Yesus disalibkan juga karena apa? Yesus disalibkan karena satu, untuk menebus dosa kami. Itu sebenarnya sudah tercatat di Alkitab. Namun karena dia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan? Banyak, seolah-olah dan seakan-akan. Jangan bilang banyak. Satu data saja Yesus menyebut dirinya Tuhan, atau orang-orang itu pada waktu bertanya, apakah engkau anak Tuhan itu, anak Allah itu? Jawabnya iya. Yesus mengaku sebagai anak Tuhan atau Tuhan? Dia juga mengaku sebagai anak Tuhan ketika dia anak Tuhan. Saya bertanya, ketika Yesus mengaku sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan pada waktu di depan mahkamah agama? Begini loh Kanora, di dalam Alkitab kami semua tercatat. Ini jangan dulu kakak senyum-senyum. Saya minta yang tercatat sebagai Yesus mengaku sebagai Tuhan itu di mana? Saya mau bilang ada. Ini semuanya ada. Tunjukkan sama saya, makanya Pak jangan Brian. salah pemahaman kita. Ya. Oh jangan. Yesus adalah utusan. Yesus adalah hamba. Saya butuh. Sebentar gini Bang Brian. Ketika kita bernarasi, kita harus menggunakan data untuk sebagai masukan yang akurat kepada lawan diskusi kita. Yesus mengaku sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai anak Tuhan juga iya, sebagai Tuhan juga iya. Ini banyak. Sebagai Tuhan saya minta di mana tertulis? Kalau sebagai anak Tuhan, saya akan buka di dalam Lukas 22. Yesus tidak pernah mengaku dia sebagai anak Tuhan. Silakan, sebagai Tuhannya di mana? Saya akan tunjukkan di dalam Lukas 22. Yesus tidak pernah mengaku dia sebagai anak Tuhan. Engkau adalah ini sebagai anak Tuhan. Coba dibuka Matius 16 ayat 16. Silakan dibaca. Saya mulai dari ayat 16-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah
Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ini Yesus ini yang berbicara, yang bertanya. Maka jawab Simon Petrus, Petrus yang disalibkan di bawah kaki, di kepalanya di bawah. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah. Mesias. Iya. Bukan Tuhan. Mesias itu artinya manusia yang diurapi, Bapak Brian. Bagaimana Ya, Bapak Brian ini? anak Allah yang hidup. Anak Allah bukan berarti Allah. Semua yang disebut Nabi dan Rasul itu adalah anak-anak Allah bagi orang Yahudi. Loh, masa tidak tahu kebiasaan orang Yahudi? Gimana Pak Brian? Kalau itu pemahaman kakak di keyakinan kakak, bagi saya tidak masalah. Ini pemahaman bagi orang Yahudi, bukan pemahaman saya. Sekarang saya tanya, anak Allah apakah berarti Allah? Ayo. Tadi begini loh, makanya tadi saya bilang, karena kakak juga bilang tadi nggak usah melebar kemana-mana. Saya bertanya, anak Allah apakah berarti Allah? Saya akui secara iman saya dan secara Alkitabiah. Secara iman, harus secara iman dan secara Alkitabiah, secara Bible. Ya. Saya buka ini ya. Anak Allah artinya Allah. Oke, sebentar. Boleh saya, biar kakak nggak bingung, boleh saya ambil waktu sebentar biar saya jelaskan dengan Alkitab. Oke, Ini judulnya Yesus Tuhan dan kita. Sabar. Kita harus putuskan satu-satu. Anak Allah apakah berarti Allah? Menurut keimanan Pak Brian, iya. Oke, buka Keluaran 4:22. Iman dan Bible. Oke, menurut Bible Keluaran 4:22, silakan dibuka. Coba kakak baca aja, karena lagi kurang apa ini. Keluaran 4 ya. Saya bacakan. Oke. Satu lagi nanti dari Mazmur. Oke, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Israel juga anak-anak Tuhan. Apakah berarti Tuhan? Anak sulung. Sabar. Mazmur 8 Allah yang hidup. Sabar. Saya buka satu lagi. Mazmur 82 nomor 6. Coba buka, Bang. Coba baca aja dulu, karena saya juga buka-buka data di sini. Oke, saya baca. Mazmur 82 ya. Jangan begitu, masa anak Elohim adalah Elohim. Kasihan dong Yesus. Makanya Yesus jadi dikata menghujat. Padahal dia tidak ada mengatakan seperti itu. Nanti baca Lukas 22. Oke, Mazmur 82 nomor 6. Oke, saya bacakan. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Elohim dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ayo. Satu lagi, Amsal 3. Itu yang nulis itu siapa, Kak? Ya. Yang nulis yang pasti bukan Islam. Sabar bang. Kita Amsal 3 nomor 11 sampai 12. Oke ya. Ya, sabar bang. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah memberi ajaran kepada yang dinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berarti amin, haleluya. Ya, berarti anak Tuhan berarti bukan Tuhan. Dikatakan ya, anak Tuhan karena Tuhan sangat menyayangi. Bukan berarti dia adalah Tuhan. Sekarang Pak Brian, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, itu dikatakan Mesias, anak Allah. Kenapa? Karena Bapa mengatakan inilah anak yang kukasihi. Seperti ayah kepada anaknya. Bukan berarti bahwa anak Allah adalah Allah, Pak Brian. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya laku berkenan. Pak Brian bagaimana sih menafsirkan sesuai keimanan?
Udah. Itu Nah, bagi silakan. kakak nggak ada masalah bagi saya karena itu pemahaman kakak. Saya nggak memaksa kakak loh. Coba kisah Ya. 4 nomor 30, Bang. Kita kembali ke apa aja kak? Yesus Tuhan gantikan atau apa? Boleh ya? Sebentar dulu. KPR 4 nomor 3. Loh, kenapa jadi? Tadi kan Bapak yang larikan ke situ, makanya saya jabarkan. KPR 4:30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Yesus hamba. Enggak, gini. Makanya saya bilang apakah tercatat semua di Alkitab atau tidak? Ya. Itu panggilan. Mudah-mudahan teman-teman juga yang membaca walaupun dia bukan orang Kristen, mudah-mudahan juga mereka membaca Alkitab bahwasanya nama yang sering disebutkan kepada Yesus adalah termasuk Tuhan dan Allah yang perkasa. Semua ada ayatnya. Kalau kakak minta nanti saya kasih. Pak Brian, jangan suka menarasi, menjabarkan Bible kamu tidak yang sesuai dengan keinginanmu saja. Jangan begitu. Nggak bisa. Loh, nggak Karena bisa. nubuatan Itu para dong. nabi juga. Sekarang begini. Saya tadi mengutip dari perkataan Pak Brian, Petrus disalibkan karena dia tidak mau menyangkal Yesus itu adalah Tuhan. Terus kenapa Yesus Ya. disalibkan? Karena dia mengaku kalau dia adalah Tuhan. Saya minta datanya. Ternyata di situ Mesias anak Allah. Mesias anak Allah, Mesias itu artinya yang diurapi, anak Allah itu bukan berarti dia adalah Allah itu. Makanya Lukas 22 kemarin, Lukas 22, coba kalau dibaca, mulai dari 60, itu apa katanya? Apakah engkau anak Allah itu? Jawab Yesus apa? Kamu yang mengatakannya. Apakah engkau Mesias itu? sendiri mengatakannya. Engkau sendiri, Artinya Yesus. benar katamu. Iya. Tidak. Artinya Baca benar baik-baik. Baca baik-baik Pak Brian. Baca baik-baik. Ketika mereka bertanya, apakah engkau Mesias itu? Walaupun aku mengatakannya kepadamu, kau tidak akan percaya. Baca baik-baik. Lukas 2. Artinya itu jawabannya engkau sendiri mengatakannya. Lah, kalau saya ditanya, Ketika dia di kayu salib, ketika dia ditangkap. Sabar dulu Pak Brian. Pak Brian, kalau Pak Brian ditanya, apakah Pak Brian anak seorang jenderal? Langsung Pak Brian ngomong, engkau yang mengatakannya. Berarti apakah Pak Brian mengaku anak jenderal? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketika pun saya mengatakan itu, mereka tidak akan percaya. Itu Makanya Yesus bagian bilang Mesias, engkau sendiri yang Pak. mengatakannya. Itu bagian Mesias, bukan anak Allahnya. Waktu ditanya, apakah engkau Mesias itu? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, kamu gak akan percaya. Itu bagian Mesias. Apakah engkau anak Allah itu? Apa jawab Yesus? Engkau yang mengatakannya. Bukan Yesus mengaku dia anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah. Tadi saya sudah buka. Bagaimana sayangnya Tuhan kepada hambanya, seperti itu diumpamakan antara ayah dengan anak. Makanya apa dikatakan Bapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Artinya apa? Yesus itu nabi yang dikasihi Tuhan. Gimana sih Bapak tadi udah kubuka Mazmur 82. Sudah. Ya. Silakan. Ini kan persoalannya adalah Yesus. Di situ kita kembali ke topik. Saya sebenarnya saya mau sharing sama Bang Juma tadi. Saya nggak mau apa. Saya imanmu ya imanku. Tapi saya mau sharing sama Bang Juma tadi. Hanya dia keburu dari tadi juga saya minta naik. Jadi kenapa itu? Apakah Yesus itu ini ada judulnya Yesus lantikan, Yesus Tuhan lantikan? Apakah memang dia benar-benar Yesus? Begini, kalau kita baca firman Tuhan, itu ada di dalam beberapa ayat, ya. Siapakah Allah, Roh Allah dan firman Allah? Kenapa harus saya berbicara Roh Allah dan firman Allah dan anak Allah? Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 ada 3 itu nama disebut dan ketiganya adalah satu, yaitu sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Siapakah itu Bapa? Ya Allah sendiri. Siapakah itu Firman? Yaitu Yesus. Jangan, itu ayat tambahan. Gak usah sama saya, ayat tambahan. Artinya nggak usah kakak berdebat kalau memang kakak bilang itu ayat tambahan. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Halo Pak. Maka itu ayat
tambahan, jadikanlah semua bangsa muridku. Garis besar, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tambahan, oke. Bagi kakak juga itu tidak masalah. Kita kembali kepada topik. Sekarang Yesus Nah, Tuhan kita lantikan kembali untuk kepada topik. angkatan jahat. Ini Yesus dilantik. Kita bahas masalah itu. Sabar. Kita balik ke Ini- tema. Yesus dilantik untuk angkatan jahat sesuai dari khotbah Petrus di dalam KPR 2 yang 40. Selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Boleh saya ngomong ya? Silakan. Ya, Jangan oke. kemana-mana. Jangan Jadi, lebar. ini kita kembali ke topik aja dari pembahasan tadi. Jadi saya mau bahas ini. loh. Dari pembaptisan dari Saya Bapa mau bahas ini. Yang ini siapa, Pak Brian? Apakah Yesus itu? Apakah dia memang Allah? Apakah dia memang manusia atau siapakah dia? Boleh kita baca? Saya baca di dalam. Ada satu Yesus manusia. Oke, ini Alkitab mencatat di Yohanes 17 ayat 11b, ya, Allah berfirman halal ini sesuai dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 11b, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Mereka itu supaya siapa? mereka satu sama seperti kita. Dengan kita. Artinya, Mereka tapi itu saya siapa? ngomong dulu kakak, nanti kakak boleh apa? Ya mereka itu siapa? Nah, kakak Siapa yang memberikan di situ? Siapa yang memberikan di situ? Kemuliaan itu siapa yang memberikan? Kemuliaan Mereka Yesus ini itu siapa yang adalah memberikan? Murid-muridnya. Coba. Kemuliaan Yesus itu siapa yang memberikan? Ada yang memberikan. Karena ketika tidak ada yang memberikan, Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Enggak. Siapa yang memberikan itu? Yuk. Siapa yang berikan? Oh, Bapa sendiri. Iya sudah. Yang Maha Kuasa berarti Bapa. Enggak, artinya supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Artinya ayat ini menegaskan bahwa Yesus dan Bapa adalah sama. Yesus dan Allah adalah sama. Enggak ngawur kakak, enggak ngawur. Kemudian saya konfirmasi ayat Yohanes 5:30. Yohanes 5:30. Kalau dia sama dengan sabar, tadi saya mau berbicara. Kalau dia nggak suka berdebat. Jangan terlalu panjang untuk penipuan, ya. Coba Tidak. tengok. Biar mereka menjadi sabar dulu. Itu ada kata mereka. Bapa permuliakanlah, kan katanya agar mereka itu menjadi sama mereka dengan itu kita. siapa? Mereka itu siapa dulu? Saya tanya sama Murid-murid Yesus. Benar, sepakat, benar. Artinya supaya artinya menjadi satu. Satu itu siapa? Yesus dan Bapa adalah sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu. Jangan bilang ngawur. Kan itu persoalan itu adalah opini kakak, itu tidak masalah. Pak Brian, kamu ngawur. Jangan di sini ngawur-ngawur. Nggak apa. Makanya jangan potong-potong kakak. Saya nggak mau sharing kalau seperti itu. Gantian, Bang Beri Brian. saya kesempatan Bang- berbicara. Nanti kakak boleh bantah. Bang Brian, coba gantian dulu. Anda bilang Enggak, tadi nanti bahwa kakak Yesus boleh dengan bantah. Bapa adalah satu. Di situ Ya. di Yohanes berapa itu? Di Yohanes 17:21 supaya mereka semua juga menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya di dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Yohanes 17:21. Jadi bukan hanya Yesus saja yang satu dengan Bapa, tetapi mereka murid-murid Yesus juga satu. Ngawur. Lalu ya, sebenarnya saya belum berbicara, ini belum habis. Kalau panjang lebar ini, segala sesuatu telah diserahkan Bapa kepada. Yesus dan Bapa adalah satu. Ternyata bukan Yesus dengan Bapa saja, tetapi murid-muridnya. Jangan kayak begitu dong. Kamu baca 10, nomor dari 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka, bukan untuk dunia ya. Makanya Kristen ini dari mana nggak tahu asalnya. Asal nyaplok aja kepada orang Yahudi. Yesus juga berkata, segala Yesus juga berkata, udah. Aku berdoa. Seakan-akan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Bapa. Brian, coba kamu buka yang bagian 9. Jangan sesuka hatimu untuk menafsirkan Bibelmu yang dimana sesuai keinginanmu. Aku berdoa untuk mereka,
Bukan untuk dunia, Pak. Bukan untuk dunia, Pak. Sadar dirilah, Pak, ya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Mereka siapa? Murid-muridnya yang dari Bani Israel yang tidak makan babi, Pak. Yang telah engkau berikan kepadaku, yang telah Bapak berikan kepada. Sabar, Pak, gak usah ketawa. Ketawa Bapak tuh sangat menyakitkan diri Bapak sendiri, ya. Karena apa? Kalian ini kayak penumpang gelap, imigran, ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa bukan untuk dunia, Pak, ya, penumpang gelap, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bani Israel itu milik Tuhan, bukan Bani Kristen pemakan babi. Dan segala milikku adalah. Yesus juga bilang. Sabar dulu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikku di dalam mereka. Yesus dipermuliakan Bapa di dalam mereka, Bani Israel, bukan Bani Kuclok pemakan babi. Dengarkan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Artinya apa? Yesus itu sudah terangkat. Oke? Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku setuju itu. Nah, berarti bukan aku dan Bapa adalah satu, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus meminta agar apakah itu bukan ayat palsu kata bilang? Murid-muridnya ini tetap dijaga. Murid-muridnya yang di mana bukan makan babi. Bukan kalian. Kalian tuh imigran, penumpang gelap kalian menempel doang. Silakan. Udah, saya lanjut ya, nanti kakak bantah aja, nggak apa-apa. Nanti kakak persoalan. Jadi ini nama Yesus ini, apakah benar ini Yesus adalah Allah? Jadi ini tadi berbicara masalah di Yohanes 17 ayat 11b, bahwasanya namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Kita konfirmasi perkataan Yesus ini melalui Matius 1 ayat 21. Apakah benar apakah Yesus adalah Tuhan? Saya mau baca dari sini. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Melahirkan apa, Pak? Konfirmasi dulu, Pak. Konfirmasi dulu, Pak. Pak, konfirmasi dulu, Pak Brian. Melahirkan anak laki-laki apa melahirkan Tuhan, Pak? Silakan, Pak. Kan ketika Yesus persoalan melahirkan siapa itu, Pak? Melahirkan anak manusia atau melahirkan Tuhan? Kalau gini saya nggak suka. Biar dulu apakah benar? Saya hanya minta konfirmasi ke Anda tentang ayat yang Anda bacakan barusan. Coba diulang lagi. Melahirkan Tuhan atau melahirkan anak manusia di situ? Yesus itu datang ke dunia lahir sebagai laki-laki. Berarti laki-laki. Ya sudah, anak manusia kan, bukan Tuhan kan? Makanya enggak, ini kita konfirmasi ya. Kita konfirmasi ini. Coba baca mulai dari awal, Pak. Yang akan Baca lagi. menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baca diulang, Pak. Baca diulang mulai dari awal tadi, Pak. Anda bicara kepada ketiga Gabriel. Ya, silakan. Apa itu? Ini saya baca dari ulang. Saya baca dari awal. Ini persoalannya mengenai kelahiran. Nggak usah dijawab-jawab. Iya, silakan konfirmasi. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saya tinggalkan itu. Saya mau baca ayat 21-nya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Anak laki-laki apa Tuhan di situ? Di situ anak laki-laki apa Tuhan? Di situ melahirkan anak laki-laki atau Tuhan? Artinya Yesus lahir sebagai anak laki-laki. Yesus sudah anak laki-laki manusia berarti ya, bukan Tuhan ya? Udah. Kedua, apakah benar ini tadi kan saya sudah bilang, jangan lupa orang abang catat biar nggak bertele-tele kita nanti. Kan yang sudah saya bilang malah Anda, Pak. Anda bilang bahwa Yesus tadi adalah Allah yang perkasa. Tidak ada perkataan Yesus secara langsung bahwa aku adalah Allah yang perkasa. Nggak ada seperti itu. Di mana? Tunjukkan. Kemudian di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21 Alkitab mencatat Roh Allah itu bernama Yesus. Ya, jadi saya mau baca ayatnya. Sebab anak yang ada di dalam kandunganmu Maria adalah dari Roh Kudus, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Engkau akan, itu di situ ada dua kata atau kalimat, Roh Kudus dan namanya adalah Yesus. Ketiga,
Apakah benar adalah Yesus adalah firman Allah? Apakah Yesus adalah Allah? Ya, ini banyak yang tahu ini di Yohanes 1 ayat 1, ya. Lanjut, Pada Bang mulanya Dona. adalah firman, Jadi firman itu Yesus, bersama-sama jadi Allah. Bunda Nora itu, Bunda Maria itu melahirkan Yesus, melahirkan Tuhan, apa melahirkan anak manusia? Saya belum Silakan, jawab selesai, dulu. Bang. Saya belum selesai. Iya, satu ini aja jawab dulu. Dikonfirmasi itu aja. Yang dilahirkan bukan Maria, manusia apa Tuhan, itu aja udah. Itu aja. Dan Roh Allah, ya, dan termasuk firman Allah yang sama dengan adalah Yesus. Jawab aja dulu, Pak. Jawab aja dulu, bahwa jangan Yesus muter-muter. adalah Allah. Iya. Nanti kita kembali ke adalah firman. Allah. Makanya Yesus yang dilahirkan berbicara, sebentar dulu, gantian Pak Brian. segala gantian kuasa dulu. di surga telah diberikan Gantian Bapa dulu. kepadaku. Yang dilahirkan oleh Bunda segala Maria bini Bapa di itu surga anak adalah milikku. Itu perkataan Yesus loh. Nggak ada masalah. Ya. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu anak manusia apa Tuhan? Berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia ini siapa? Yesus. Berkuasa mengampuni apa? Yang dilahirkan Bunda Maria menurut Matius 1, manusia apa Tuhan, itu aja dulu. Jadi anak manusia ini siapa di Alkitab? Yesus. Yesus bilang anak manusia berhak mengampuni dosa. Manusia kan? Manusia kan? Ya, benar kan? Ya udah. Manusia. Mana mungkin dia berhak mengampuni dosa? Seakan-akan dia berbicara seolah-olah Tidak mengampuni dosa. Dia tidak mengampuni dosa. Di kayu salib dia mengatakan ya Bapa. Bahkan yang menghakimi Pak Brian, saya diskusi di sini. Kalau memang dapat poin-poinnya, saya jangan suka. silent. Makanya. Saya nggak fitnah. Semua ada di Alkitab. Kalau katanya ayatnya ada. Pak Brian, tadi Pak Brian membuka Matius 1. Ya, Bapak bilang. Sabar. Pak Brian tadi membuka Matius 1. Tadi udah aku minta beri saya kesempatan untuk ngomong. Kakak nggak mau. Kakak bantah. Sabar dulu. Nggak bisa gitu. Ini nggak dialog nggak bagus ini. Sabar dulu. Saya mau sharing sama si Bapak Juma itu. Pak Brian tadi meminta. Nggak usah potong-potong biar jelas. Saya akan tunjukkan Yesus itu adalah Allah. Saya akan tunjukkan Yesus itu adalah Allah. Bapak buka di dalam Matius 1. Matius 1 di situ yang dikatakan Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan Tuhan. Nah, kalau Bapak ya, tadi kan saya sudah bilang. Panggilan. Hei, ini sudah tua pun juga dibilang sabar dulu. Kamu mau menunjukkan Yesus itu adalah Allah. Mana datanya? Jangan seorang anak. Itu anak, bukan Allah. Itu maksud kami. Ikuti aja Bunda Nora. Di mana Yesus mengampuni dosa? Silakan. Di mana Yesus mengampuni dosa? Di mana Yesus mengampuni dosa? Sekarang dia bilang mengampuni dosa, kan kemana-mana jadinya. Dosamu sudah diampuni. Bukan dosamu sudah aku ampuni di situ kan? Cobalah. Bukan Ustaz. Dia mau menunjukkan Yesus itu adalah Allah. Ternyata Yesus dilahirkan itu seorang anak dari ibunya. Berarti tidak ada bantahan Yesus adalah Allah. Lari lagi ke tentang pengampunan dosa. Lucu, kemana-mana kau ini. Pak Brian, ini kita punya baca. tema. Enggak, saya nggak kemana-mana. Yesus adalah Allah di mana? Ya, Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah, ya. Sudah? Saya baca. Ya, silakan. Ya, jadi tenang ya, nggak usah ke kamar marah. Saya tidak marah. Saya penegasan di sini. Kalau di sini tidak perlu ada khotbah. Karena khotbah pendeta itu adalah kibulan. Ya. Saya baca ya, Markus 2 ayat 28. Ya, jangan kakak potong ya. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Siapakah anak manusia? Adalah Yesus. Kemudian saya lanjut, jangan dulu kakak. Makanya aku bilang jangan kakak potong. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa di Markus 2 ayat 1. Anak manusia di situ. Mereka juga bisa mengampuni dosa. Kalau bukan hanya Yesus kalau cuma mengampuni dosa itu. Yesus.
Matius 6 ayat 14 sampai 15, karena ketika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi bukan hanya Yesus yang mengampuni, tapi Bapa yang ada di surga. Mereka juga bisa mengampuni. Bang Brian juga bisa mengampuni ketika Bang Brian orang lain punya salah ke Bang Brian. Tetapi siapa yang mengampuni? Bapa yang ada di atas. Itu kata Yesus. Jadi Yesus nggak pernah bisa mengampuni dosa. Ya. Abang percaya itu persoalan. Nggak persoalan. Bukan masalah persoalan. Ini kan tetapi supaya kamu tahu. Memang suka-sukamu Pak Brian. Suka-sukamu. Di Alkitab loh. Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Boleh saya minta sama kakak, siapakah anak manusia itu? Baca kak, boleh? Yesus. Minta tolong supaya kakak baca. Yesus. Anak manusia. Oke, silakan baca Matius 16 ayat 27. Ya silakan baca. Yesus, anak manusia bukan Tuhan. Muter-muter kayak gini mau melawan Bang Nah, Juma. saya baca dulu Bang, biar terkonfirmasi ini. Biar terkonfirmasi siapa anak manusia ini. Apakah dia orang ataukah dia memang, makanya aku bilang tadi jangan salah memahami. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Itu anak manusia yang datang kan, bukan Tuhan. Ini saya lagi ngomong. Nah, tapi konfirmasi dulu bahwa yang datang yang didampingi oleh malaikat itu Tuhan apa anak manusia? Yesus anak manusia. Sudah anak manusia. Waduh. Nah, makanya sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Dalam kemuliaan kan bukan Tuhan kan? Diiringi malaikat-malaikatnya. Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu diberikan oleh Bapaknya. Itu bukan manusia biasa. Waduh, ini nggak bisa diskusi, cuma gantian lah. Datang melalui awan-awan didampingi oleh malaikat. Itu anak manusia apa Tuhan? Ketahuan ini masalah apa? Takut orang apa? Jadi artinya anak manusia ini bukan penyebutan kepada manusia yang ada di dunia ini. Itu Pak, tadi Bapak membuka Yohanes di Matius 16 ayat 27. Tadi, oke, saya pelankan ya. Manusia itu. Sebentar. Pak Brian tadi membuka Yohanes 17. Bapa, permuliakanlah aku. Di dalam mereka, permuliakanlah aku. Artinya apa? Yesus meminta kemuliaan Bapaknya. Ya, Pak. Yesus meminta kemuliaan Bapaknya. Angkat tangan. Angkat tangan bilang gini. Bukan angkat tangan, nggak cocok. Saya mau lain kali sama Bang Juma, saya mau sharing. Lain kali kalau sama Bang Juma saya mau sharing ya. Ini sudah ada itu, sudah ada. Yang berkuasa mengampuni dosa dan kemudian dia datang nanti pada hari kiamat, datang diiringi dengan malaikat. Yesus tidak berkuasa mengampuni dosa, Pak Brian. Makanya saya bilang penyebutan Aku tidak Yesus bisa berbuat apa-apa, kata Yesus. Anak Allah, kemudian guru, kemudian anak manusia Immanuel. Gembala, ya itu penyebutan kepada Yesus. Ini Bang Zuma kan sudah ada. Pak Brian bilang dulu begini. Pak Brian bilang dulu begini. Maaf Bang Zuma, saya tidak sanggup melawan emak-emak. Bukan tidak sanggup. Bilang dulu. Saya tidak sanggup melawan emak-emak. Bilang. Karena saya mau kibulin dia, ternyata tidak bisa. Bilang dulu. Bukan masalah itu. Saya sebenarnya suka sharing, saya nggak mau apa. Persoalan kakak terima atau tidak, itu iman kakak. Itu juga iman saya. Itu nggak masalah bagi saya. Artinya imanmu, imanku. Bukan soal itu, kebenaran di dalam Bible. Yang saya baca kebenaran di dalam Bible, bukan iman saya. Kalau iman saya tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Makanya kakak juga dengar dulu ini. Kalau kakak dengar ini clear ini semua nanti. Kalau kakak dengar,
penyebutan kepada Yesus di dalam Bible, ya, penyebutan kepada Yesus ketika dia datang Kasih ke Bang Zuma aja, Bunda Dora. Kita turun, Bunda Dora. Bang Zuma sudah ready itu. Nah, ini lagi ngomong, ini nggak boleh, nggak, tolonglah, hargailah. Utusan, katanya mau sharing dengan Bang Zuma. gembala, guru, anak manusia, anak Allah. Jawabannya. Itu penyebutan kepada Yesus loh. Dan semua tercatat di dalam Alkitab. Ya, Nah, izin saya turun ya, turun Pak. aja karena kakak mau motong-motong. Kok diturunkan? Kenapa turun? Kenapa tuh? Katanya mau sharing sama aku, Bang. Dia cuma memastikan manusia itu adalah Tuhan atau bukan. Begini Ini Bang ya, Heri adik-adik layar, sekalian. coba Bang Heri, halo Bang Heri. Dinda Nora juga keliru di sini. Ya. Bang Arif juga keliru. Yang mana Bang? Kita nggak bisa ngotot mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu memang Tuhan bagi sekelompok manusia, manusia spesial. Jadi ketika kita paksakan mereka untuk tidak mengaku Yesus itu Tuhan, itu berat, karena memang Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus itu Tuhan untuk orang-orang tertentu. Itu harus dipahami tuh. Wa iyaduna illa syaitanan marida. Jadi Yesus itu memang Tuhan bagi orang-orang tertentu. Sama seperti Musa, Musa adalah Tuhan bagi Firaun. Firaun itu orang jahat, pembangkang Tuhan. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2:36, Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang tertentu, yaitu orang Farisi, ahli Taurat yang benci dan tidak percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita lihat di Matius 27 ya, Matius 27, coba didalami di situ. Matius 27 62 sampai 66. Apa kata ahli Taurat? Apabila ada isu muncul, ada pengabaran muncul tentang kebangkitan pada hari ketiga, maka itulah penyesatan yang akan berakibat sangat buruk daripada penyesatan yang pertama. Makanya teman-teman kita Kristen kalau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, kayak Bapak tadi, pasti tabrakan dengan kemanusiaan Yesus. Menjelaskan Yesus Maha Pengampun, tapi Yesus muncul, Bapak ampunilah dosa mereka, so mereka tidak tahu. Muncul tuh, jadi selalu bertentangan. Kenapa? Karena Yesus itu memang Tuhan untuk orang-orang tertentu saja. Tuhan bagi orang-orang tertentu, orang yang percaya kepada ketuhanan Yesus. Tuhan Yesus itu sama seperti ketika ada pohon, Tuhan bagi orang yang menuhankan pohon itu. Biar bagaimanapun kita paksakan, tetap aja pohon itu Tuhan bagi dia. Itu. Jadi, tapi ada bagusnya ketika jadi Dinda Nora ini mempertahankan Tuhan itu satu. Tadi Saudara Brian itu mempertahankan Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang satu itu. Berarti kita masing-masing punya Tuhan kan? Nah, Tuhannya dia adalah Yesus, Tuhannya kita adalah Tuhannya Yesus. Gitu. Gitu Dinda. Jadi lain kali kalau ada seperti itu, kasih ruang dia, kasih ruang. Oh iya, Yesus itu memang Tuhan buat Anda, karena Tuhan kami telah membuatnya menjadi Tuhan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir. Memang Yesus itu Tuhan bagi orang. Gimana? Mereka angkatan jahat itu. Kan apa kemudian legalitasnya? Coba dibaca Dinda di dalam 40. Matius 40-nya jelas, 40-nya jelas. Tapi di luar dari data 40, orang-orang yang datang kemudian ketika hatinya merasa terenyuh, hatinya terguncang, hatinya kemudian sakit, pilu, mencekam oleh karena mereka disuruh menyembah kepada Tuhan yang kepada manusia yang mereka bunuh, kok jadi Tuhan gitu kan ya. Maka lepas daripada itu, mereka nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Apa pembuktiannya? Singkat. Orang Farisi terpukul habis.
terguncang habis orang Farisi itu ketika yang mereka salib ini dibuat menjadi Tuhan untuk mereka. Iya kan? Terguncang kan? Coba lihat data dari 37 sampai 40, terguncang kan? Apa yang harus kami lakukan ini, Petrus? Bagaimana ini? Tolong dong, apa yang harus terguncang kan mereka? Nah, ada yang 2 kali lebih jahat daripada mereka, malah senang, malah memperjuangkan. Oh, memang Yesus itu Tuhan. Iya, memang. Itulah yang disebut 2 kali lebih jahat. Karena orang Farisi menolak. Mana ada, mana mungkin Yesus Tuhan. Enggaklah, jangan dong. Apa yang kami harus lakukan ini? Bertobat dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jet. Kan mereka menolak kan? Menolak Yesus itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka. Tapi yang di luar mereka justru kalau perlu mati untuk memperjuangkan ketuhanan Yesus. Itulah yang Yesus maksud 2 kali lebih jahat. Bahkan saudara Adam ini lebih bagus lagi dia. Karena dia mengatakan Kristen tidak mungkin ada 2 Tuhan, cuman 1 Tuhan. Jadi Bapa yang mengutus Yesus sudah pensiun. Udah pensiun jadi Tuhan, digantikan oleh Tuhan baru bernama Yesus. Coba tanya beliau. Iya, pasti juga. Ya kan, jadi kesimpulan pembahasan kita ini dari Kisah Para Rasul 236 itu, Tuhan saya dengan Tuhan kalian, Tuhan Bang Juma, duduk berdampingan di atas karena sama-sama mempertahankan. Karena kalian punya Tuhan tidak mau pensiun, ya kan, begitu. Sementara Bapak Elohim pensiun kan? Seharusnya menurutku begitu, menurut Katolik begitu. Yang satu udah pensiun, berarti kalau kalian tidak mau dia pensiun, berarti mereka duduk di meja yang sama. Ada Tuhan pensiun, berkuasa lah mereka. Jadi kita ini kawan, nggak ada jauh-jauhnya kita ini. Ya kan begitu. Udah, izin turun. Tidak mungkin, kan tidak mungkin kalian tolak Yesus sebagai Tuhan juga. Karena sudah dilantik. Mau tutup lagi? Aku mau ke gunung, Dinda. Tapi tidak apa-apa, lanjut aja dulu. Nah itu tengoklah. Jadi menurut pandangan saudara kita Bang Adam ini, tidak mungkin Tuhan itu ada 2. Maka mau tidak mau setelah segala kuasa langit dan bumi diserahkan kepada Yesus, ya tak ada lagi kuasa, dia udah pensiun. Tapi menurut Bang Adam, Bapak yang pensiun ini, Tuhan yang sudah pensiun ini masih mendapatkan tunjangan, bukan begitu? Jadi Tuhan Bang Juma itu masih terima tunjangan. Alhamdulillah kan dia pun begitu. Waalaikumsalam. Halo Bang. Waalaikumsalam. Iya halo. Iya. Masih dapat tunjangan. Jadi sebelum gini, begini, yang disampaikan saudara Adam ini itu mewakili Kristen seluruh dunia sebenarnya. Itu mewakili seluruh dunia karena di gereja mereka menyembah Yesus. Bapak itu udah pensiun, tapi mereka tidak berani mengungkapkan sejujur seterbuka Bang Adam gitu. Lanjut. Jadi Yesus ke dunia ini, dia ikut ujian, ikut jadi Tuhan. Iya. Makanya di Alkitab itu tidak di Alkitab barangan Yesus menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan karena takutnya dia tidak lolos ujian. Karena sudah lolos ujian, dia taat, dilantiklah dia jadi Tuhan. Keluar lagi Para Rasul 236 itu. Kalau Katolik bilang yang satu Tuhan kalian, Tuhan ciptanya bumi, Tuhan pertama itu pensiun. Kalau orang lain bilang dia belum pensiun, berarti Tuhan kita 2 di sama, berkawan, mereka duduk bersama, kuasa pun sama. Ayo Dinda Nora, bagaimana tanggapannya? Ini coba tanggapi apa yang mau ditanggapi? Kamu sudah bilang Tuhan kamu gak lulus. Akhirnya. Ya maksudnya apa yang mau ditanggapi? Bunda Nora terima Tuhan kita duduk berdampingan ya? Enggak lah. Yesus punya Tuhan. Oh iya. Coba Yesus, katakan. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tuhannya Musa bahkan mengatakan kepada Musa apa firman-Nya, tidak ada seorang pun yang dapat hidup memandang wajahku. Bahkan di dalam Islam, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk.
Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan hanyalah Itu Yesus sepakat Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yesus setelah dilantik mana orang-orang lihat jalan dia di Israel sana, di Palestina? Enggak ada orang lihat dia, ya kan? Karena udah dilantik jadi Tuhan, tidak ada yang bisa lihat dia sekarang. Setelah dilantik. Oke. Yesus itu punya sebelum dilantik memang orang-orang lihat dia di mana-mana memang sebentar itu dulu, Tuhan itu sebentar. tidak bisa dilihat. Sebentar. Sebelum Yesus dilantik, dia masih punya hidung dengan mulut nggak? Punya lah. Nah, sesudah dilantik, hidung dengan mulutnya masih ada nggak? Ya masih lah. Masih lah. Nanti kita kayaknya saya dengan Bunda Nora, saya mewakili dari Katolik, Bunda Nora mewakili dari Muslim, kita sama-sama naik. Kita belum pernah lihat di atas, masih ada hidung kita sama-sama naik ke surga. Jadi sudah benar itu Dinda Nora udah benar. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Jadi ketika Bang Adam mengatakan Tuhan dua, Tuhan kita ada, dia juga Tuhannya ada, itu betul. Karena dia memang ada Tuhan. Allah mengatakan ada Tuhan di luar dia yang disembah oleh orang-orang di luar Islam. Nah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Nabi Isa diangkat ke sisi Allah, gitu kan? Nabi Isa yang adalah Yesus dalam pandangan Bang Adam itu adalah Tuhan bagi Adam, tapi kita Allah Tuhan bagi kita. Nah, makanya nanti Isa turun menjadi hakim. Gitu. Jadi di akhir zaman pun ya toh begini Bang, di akhir zaman jadi hakim. Di akhir zaman saya tidak tahu apa karena Allah yang jangan disiksa sekali, jangan disiksa nanti stres nanti. Ini iya kan aja di akhir zaman. Iya kan aja. Di akhir zaman yang datang ke dunia ini kan Yesus. Iya, kedua kalinya sebagai Tuhan apa sebagai anak manusia di situ? Sebagai anak Tuhan lah, sebagai anak manusia yang dituhankan. Tuhan. Iya. Kan Tuhan udah dilantik, macam mana kok putar-putar kayak ini? Iya, orang udah dilantik. Kan tadi dibuat toh. Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang tadinya Anda katakan udah pensiun. Nah, jadi yang pensiun ini ngapain sekarang? Yang pensiun ini ngapain? Oh, duduk manis lah dia sekarang jadi penasehat kadang-kadang. Kalau ada yang boleh ditanyakan, kadang Yesus tanyakan. Yesus kadang minta Jadi petunjuk, mereka kadang itu- minta nasihat, kadang minta masukan. Betul begitu ya? Terus kenapa Yesus di akhir zaman datang ke dunia ini? Apa? Karena yang pertama Tuhan yang pertama entah dia udah pensiun karena sudah berumur, udah tua. Pakai kursi roda kan? Jadi kalau Berjenggot mau dibilang, iya kan berambut putih kan gitu kalau mau kan? dibilang, kalau mau dibilang yang masuk surga itu saya Bunda Nora, saya pikir saya peluangnya yang paling besar saya karena Yesus yang datang, kecuali yang Bapak pensiun itu yang datang, mungkin peluang Bunda lebih besar masuk surga. Iya. Yang di akhir zaman itu kan Yesus. Ini kira-kira dia dapat khotbah pendeta mana yang kayak begini ya? Ini Itu kan ada dalilnya, sudah dilantik macam mana? Ini aliran Kristen makan di warteg tapi tidak bayar, ditampar pakai tutup panci. Tanya aja beliau. Jadi biasa kan? Jadi teman-teman yang datang di akhir zaman itu Yesus. Jadi peluang yang paling besar yang percaya Tuhan baru yang dilantik kita termasuk surga begitu. Yang datang. Tepuk tangan dulu. Tuh. Tengoklah kan? Itulah yang terjadi. Bunda Nora datang kapan lagi? Apalagi Adam? Tawarkan ke Bunda Nora, mau tidak dia menyembah Tuhan yang baru, tinggalkan Tuhan yang lama. Coba yang tanya. datang di akhir zaman yang di puangi ke sini. di akhir zaman kan Bapa yang turun, Yesus yang turun kan. Jadi gimana Adam? Waktu Yesus turun ini, Kesimpulannya, aku turun manusia juga ya?
Enggak, bapaknya lagi sakit-sakitan Bunda Nora gitu. Makanya, ya benar kan? Karena sudah tua katanya. Betul itu. Kalau Saya udah tua karena memang udah pensiun, kan udah pensiun. Kita bilang kan dia udah pensiun. Pensiun dini ya, Bang Adam ya, pensiun dini ya. udah tua, udah lama, udah berapa ribu tahun ya kan Adam? Nah itu justru itu. Makanya. Ini nggak Adam, aku mau tanya, kau udah berkeluarga atau bukan? Kenapa? Udah berkeluarga? Belum, makanya ini kalau ini follow. Ada nggak yang mau sama dia, weh? Hei, saudari Kristen, yang Kristen, ada nggak mau sama dengan dia? Hati-hati ya. Kalau mau surga follow Bang Adam, ini kan manusia pertama juga. Ini Bang Adam. Manusia pertama lagi dia. Manusia pertama. Adam. Luar biasa memang. Enggak, yang jadi permasalahan itu kalau Yesus minta masukan dari Tuhan yang sudah pensiun ini katanya. Tunjangannya itu loh. Besar enggak tunjangannya dia? Kalau besar lah tunjangannya, aman lah soal tunjangan itu, soal itu Bang. Tunjangan pensiun maksudnya. Iya, tunjangan pensiun. PNS. Tidak Nora pusing dia. mau ngomong apa? Jadi Bunda Kanora, kalau mau ambil kesimpulan, ya kan? Kalau mau ambil kesimpulan di surga itu, tempat yang paling banyak juga Yesus punya, karena dia berkuasa sekarang. Kalau dulu kan Allah Bapa yang kuasanya banyak, berarti dia punya tempat. Jadi kita ini dengan Bunda Nora, saya lebih berkuasa lah di sana karena ada orang dalam. Yesus berkuasa. Ya, ada orang dalam. Surga. Nepotisme artinya ya. Bang, kan Yesus. Sebentar dulu Adam, sabar dulu. Saya begini Bang, saya berpikir kalau saya seandainya masih Kristen, mungkin kayak beginilah model saya Bang ya. Iya. Mungkin sebenarnya teman-teman kita Kristen yang menganggap Yesus itu Tuhan dan menganggap Tuhan itu satu, pola Bang Adam ini itu, cuman Bang Adam yang berani ungkapkan. Kalau yang lain itu masih memamerkan kegilaannya. Dia bilang Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, itu yang berat itu. Bagaimana sepenuhnya pulpen, sepenuhnya pisang, itu yang berat. Kalau Bang Adam ini pensiun digantikan oleh yang baru. Begitu. Berani beliau. Saudara user. Halo. Oke, diam beliau. Bagaimana itu Tuhan pensiun? Tidak bisa kita terima. Kalau kita Islam wajar tidak terima, tapi kalau saudara kita Kristen harus terima itu semuanya. Ada Tuhan pensiun, Bang Adam. SK-nya Yesus ditandatangani Bapak. Serjap ya, serjabatan. Iya. Sertijab. Yang baru naik, halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Ada Irawan. Ini saya lihat fenomena yang Selamat sore. Yang ini Bang Juma. Jadi Bisa open cam, kalau nggak open cam saya turunkan. Abang, nggak open cam saya turunkan. Ini open cam saya cuma kamera depannya nggak bisa.
Coba dinyalakan aja bang, walaupun buram setidaknya nampak ada ini. Nggak bisa. Kalau bisa saya buka gitu. Ya udah, silakan kalau gitu mau disampaikan apa? Sedikit. Artinya Yang gini. menyampaikan apa? Kembar. Ada kembarnya. Jadi antara doktrin dan yang mereka Ikan cupang. Yesus kan PNS kan. Bang Juma yang kacamata begini loh yang punya kuasa di surga sekarang. Ada orang dalam. Allahu Akbar. Allahu kan Yesus kan pensiun, itu PNS bang. Yesus itu PNS, maka pensiun dia. Pensiun. Ya PNS. Ini di mana ngambil filter begini? Allahu Akbar. Halo saudara Tomo. Aduh. Selamat sore. Yesus kok bisa Ya, selamat sore bang. Dari Kristen dia Bunda. Oh iya, silakan buka kamera bang. Ini loh bang, nggak bisa dibuka saya bang. Ini ada berita baru. Tuhan Yesus baru, Tuhan lama pensiun. Gimana menurut saudara? Yesus Tuhan nantikan. Iya. Maksudnya saya bilang bang, bisa nggak bawa ada yang dari luar kitab suci iman masing-masing ya, misalnya dari sejarah atau apa gitu. Ya, Bang Adam yang membawa narasi tentang Tuhan senior pensiun, Yesus dilantik menjadi pengganti Tuhan satu-satunya. Kalau saya dalilnya di KPR 236. Gitu, Ya, Bang. Nanti aja bang. Saya bukan oten. Hah? Saya bukan oten. Jadi apa dan? Tapi saya anak pondokan baru lulus. Coba open kamera. Belajar. Open kamera bang. Nggak bisa bunda. Ya udah turun. Bisa padahal, udah dikirim padahal tinggal diterima. Dia Kristen kok. Wong berteman dengan saya. Oh, Iya. Makanya saya naikkan itu. Walah. Oh kayak gitu ya? Iya. Sudah berteman dengan saya. Makanya saya naikkan. Oh, dia takut sama Adam. Nama akunnya dirubah. Takut sama Adam. Dinda Nora coba pakai filter kacamata gitu. Aku pengen ketawa. Pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Rindu. Halo. Rindu, agama apa? Pakai dulu kacamata gitu. Udah. Penyimak aja lah. Agama apa bang? Agama Islam. Iya. Lucu kalau pakai kacamata gitu. Iya. Pakailah kacamata gitu. Enggak lah bang. Oh enggak. Pakai lah. Tadi lucu Bapak itu. Pakai biar saya ada kawan. Kacamata untuk mendukung Piala Dunia itu. Oh gitu. Iya. Tuhan kita kan berkawan di atas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Bisa Allah. open cam. Turun bang. Boy. Naik syahadat abang kita itu Masya Allah. Untuk membuktikan kalau dia Muslim. Baguslah. Mana tahu Bang Adam juga syahadat. Dia sudah punya Tuhan baru kok. Kalau dia syahadat tidak ada lagi yang lucu di dunia Kan persilatan. kita duduknya di atas berjauhan mungkin saya syahadat, tapi kan berdekatan. Apalagi yang berkuasa juga sekarang, nggak mungkin lah saya syahadat. Iya tahu. Masa mau percaya kepada yang udah pensiun katanya? Ya masih aktif dong. Masih butuh tanda tangannya kan? Masih berlaku tanda tangannya kan gitu. Halo Al.
Jangan mute, saya suruh Anda buka kamera. Kalau tidak saya turunkan. 1, 2, 3. Oh, itu kacamata Piala Dunia. Oh, baguslah. Jadi Adam, selamat Anda mendapatkan Tuhan yang baru dilantik. Kira-kira periode periode pemerintahannya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Yang penting kan yang berkuasa itu bukan main itu. Masa ditampar, dikebukin, dicambuk, dibawain berkuasa. Ya halo, ini siapa nih? Gak ada nama? Gak bisa open cam. Turun. Kita kayaknya setengah jam lagi ya. Iya. Saya mau bertanya satu pertanyaan. Silakan bertanya apa? Boleh gak? Iya silakan bertanya apa? Itu kan ada ayat sebelum Abraham ada, aku ada. Itu apa? Sebelum Abraham ada, aku ada. Hosea. Salam. Hosea 1 nomor 4 coba baca. Dia ada Bible nggak? Hosea 1. Kok ada Bible nggak? Biar aku bantuin. Hoi Adam. Nomor 4 ya Bang? Mati lampu. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Itu ya Bang? Bukan. Jadi kalau kita melihat data di dalam itu kan Yohanes itu kan, aku ada. Ya, Yohanes aku ada sebelum Abraham ada. Ada data di Efesus. Ya, ada data di kitab Efesus 1. Di data 4, data 5. Coba dibuka nomor 4-nya coba. Di mana tadi Bang? Efesus 1 nomor 4, ada juga di kitab Zakaria 13. Pengkhotbah 3 juga ada. Iya, nomor 4. Nomor 4. Sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Lebih duluan kita daripada Yesus. Gimana dong? Belum lagi pengkhotbah 3 deh. Nomor 14. Pengkhotbah 3. Iya, nomor 14. Oh, pengkhotbah 3. 14. 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Elohim akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Elohim berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang Elohim mencari yang sudah lalu. Itu patah argumennya Yesus. Tapi lagi-lagi argumen itu dipakai oleh saudara-saudara kita Kristen untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu terlalu dipaksakan. Yesus itu Tuhan bagi orang tertentu. Silakan ambil data-data di dalam kitab manapun untuk mendudukkan Yesus itu Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya mendukung Yesus itu Tuhan bagi orang-orang tertentu. Memang. Sebagai Tuhan untuk Anda, silakan cari referensi ketuhanan untuk Yesus. Silakan kumpul sebanyak-banyaknya untuk lebih meyakinkan saudara bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi untuk Anda saja dan tim. Bukan Tuhan senior. Bukan Tuhan Bapak. Kalau saya Bang bukan cari dalil, saya sudah stop di dalil di
saya sudah akui itu. Jadi dalil-dalil lain yang itu untuk pengakuan Yesus sebagai Tuhan, bukan. Saya cuma minta penjelasan tentang ayat itu. Kalau saya itu saya punya pemahaman itu saya sudah kunci Yesus itu sudah dilatih dia yang Tuhan. Nah, kalau kami untuk memaksakan Yesus untuk jadi Tuhan, bukan. Ya, kalau kami menyikapi hal itu tentang apa yang diterangkan oleh Yesus, itu kami bisa jelaskan melalui Al-Quran di surah Ali Imran ayat 81. Bahwa Yesus Nabi di dalam pandangan kami Isa alaihi salam. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, di masa praeksistensi kenabian di bumi, di alam ruh mereka memang semua sudah ada. Jadi nabi-nabi ini sudah dipilih sejak sebelum dunia diisi oleh manusia. Mereka semua sudah mempersaksikan, mereka mengambil perjanjian agung di hadapan Tuhan, para nabi. Jadi ketika Yesus berbicara kepada manusia biasa, dia katakan, aku ada sebelum Abraham ada. Ya betul, dia seorang nabi, dia rasul utusan Tuhan, dan itu mendapat legalitas mutlak di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Gitu. Berarti kalau begitu sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan udah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, begitu? Yes, betul. Jangankan Tuhan, malaikat saja tahu. Malaikat tahu kenapa hendak kau menciptakan manusia untuk mengisi bumi, sedangkan mereka hanya akan membuat pertumpahan darah. Coba baca Amsal 8 tuh. Amsal 8 nomor 20, 21, 22 dan seterusnya. Bagaimana hikmat Salomo sebelum langit digariskan mereka sudah ada. Jelas itu. Kalau kita mengkaji Bible secara menyeluruh, ya semua bisa kita pahami dengan mudah gitu. Cuman ada ada sahabat saya. Akhi, assalamualaikum. Akhina, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guruku sahabatku. Terima kasih. Orang yang dirindukan, masya Allah. Akhi di mana? Di Ciamis, Aina. Allahu Akbar. Aku kecewa kau tidak. Istriku udah meninggal, antum nggak ada sama sekali. Net datang ke Ciamis, Allah. Allah. Tapi waktu itu kita turut berduka, semuanya kita udah kita kirimkan Al-Mahfumah Al-Fatihah waktu itu, masya Allah. Amin. Terima kasih Aina ya. Semoga kita punya celengan Aina. Kita sama-sama celengan ini. lanjut. Izin ya. Untuk ada bersama Aina di sini. Masya Allah. Utina, lanjut. Pak Arif, Ustadz, lanjut. Keselamatan nih. Ada bersama para sahabat yang lanjut Aina. Ya, akhi. Jadi gitu, kalau berbicara mengenai ucapan Yesus, aku ada sebelum Abraham ada, itu bagi kami ungkapan seorang nabi, ungkapan seorang rasul Tuhan yang memang sudah dirancang untuk menjadi nabi rasul bagi kaum yang ada di bumi ini. Al-Quran surah Al-Ma'idah khutbah 4 nomor 15 khutbah 3 nomor 14 dan 15 legalitasnya. Dan juga kalau di dalam perjanjian baru surat Paulus juga begitu, Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Iya. Amsal 8 betul itu Bang Juma. Jadi ayat itu kan ayat waktu Yesus belum dilantik. Jadi memang waktu dia kan masih nabi toh. Tidak lainnya itu. Itu hanya framing aja kalian ini, Nora dan termasuk siapa ini, Bang Adam ini ngarang-ngarang. Lu Adam ini kan juga Kristen. Iya, play setting aja ayat-ayat Alkitab kami. Hanya pandai menyebutkan aja Amsal pengkhotbah. Ketika dibaca nanti tidak sesuai dengan kenyataan yang diucapkan. Ya sudah dibaca, Coba dibaca. Kalau kau yang membawa data, kau baca apa yang kau permasalahkan di situ. Makanya dibaca dulu. Di situ kan bukan untuk Yesus itu. Di situ hikmat Salomo di situ. Kalian ini semua Manora hanya pandai membaca Alkitab. Hanya itu bukan dibahas Al-Quran nanti, kalian kejang-kejang juga.
Coba dibaca dulu lah. Ya, kalau Coba dibaca Al-Quran dulu lah. dibahas lebih parah lagi. Dibaca nanti tidak dulu masuk akal. masalahnya Bang Adam Jangan ini yang sok-sokan bilang. kalian ini. Sebentar dulu. Masalahnya Bang Adam ini yang bilang bahwa Yesus itu melantikan sementara Bapak pensiun. Betul kan Bang Ya, Adam? termasuk si Adam ini lanti Yesus lanti di mana ayatnya? Itu karang-karangan kalian aja. Kan ada dalilnya. Di mana dalilnya? Ada itu KPR 2 nomor 36. Di mana? KPR 2 nomor 36. Di mana? KPR 2. Oh, KBR 2. KBR 2 itu apa? Enggak ada KBR 2 di dalam kita. KPR subsidi. KBR enggak ada KBR di dalam Kisah para pewarta. Inilah plesetin kamu Zuma. Cuman orang-orang yang kamu sama kamu itu yang tidak tahu apa-apa dengan Alkitab mengiyakan aja kau ngomong walaupun tidak ada. KPR Bukan ditelusuri. Banyak tengoklah video-videomu Zuma. Banyak orang yang membantah dan dibaca, malu sendiri kau. Tapi kau nggak berubah kau. Saya bukan anakmu, Bang. Jadi Ya, apapun cuma saya lakukan ya. cuma mengingatkan Gak usah nasihati Anda. saya. Jangan usah diingatkan. Anda Jangan bantah aja. sok-sokan membahas Anda agama bantah, bantah. Agamamu aja kalau dibahas kejam-kejam pula kau. Bantah. Apa yang apa dibantah? Bantah KPR. Kunci surga saya tutup. KBR tuh nggak ada. Saya tutup. Apa KBR? Mana ada KBR? KPR Bang. Diskusi itu jangan pakai nada tinggi. Kalau kau ngomong salah, kau ketawa. Enggak, saya tertawakan Bang Adam ini. Itu namanya, kata itu dia namanya jangan hanya berantem. menutupi kebodohan. Nanti pintu surga aku tutup begitu. Saya yang punya kok. Karena Tuhan Yesus Tuhan saya. Buka kameranya, Bos. Buka kamera silakan. Tidak ada buka kamera. Kalian itu hanya pandai-pandai aja. Kenapa nggak berani baca KPR tadi? KBR itu apa? Saya tanya, apa KBR? Nggak ada KBR. Saya dengar KPR loh. Kamu telinga di pinggir ya? Tapi nggak beneran loh. KPR itu apa? Nggak ada yang namanya Kisah KPR. para rasul kan? No Kisah para KBR. rasul ya Allah. Aduh. Kisah para Telingamu rasul bener-bener. tidak ada sebutan KPR. Ya udah. Kisah para Rasul 2. Tidak ada pernah kami sebutkan KPR. Kisah para Rasul, oke. Kisah para Rasul 236. Silakan Anda baca. Ya kau yang bawa data, coba dibuka. Apa yang dipermasalahkan di situ? Kisah para rasul banget ya. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, baca ulang. Baca ulang. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Kan telah menjadi Tuhan. Allah yang menjadikan dia Tuhan. Nah, Adam menang. Bang Adam menang. Bang Adam ketawa. Tenang dulu, inilah orang Islam menang. Hanya membaca Alkitab heboh. Tapi kalian tidak membaca dengan teliti Kalau kau pakai kacamata begini biar masuk surga ikut aku juga ke Bang. Enggak baca di situ. On cam pakai kacamata begini. Ini kacamata masuk surga ini. Walaupun Tuhan bukan dilantik, tidak ada dilantik dia di situ. Tuhan yang mengatakan Bang itu Chris kan on cam pakai kacamata begini biar masuk surga. Iya. Sebentar. Dan ini cuma kalau walaupun bagaimanapun di dalam Alkitab mau apa ngomong Yesus itu apa? Ya, dengan Bibelnya sendiri apa urusan Anda? Bibelnya sendiri dibantah kau Chris, sebagaimana Elohim mengangkat Musa sebagai
Allah bagi keluar Fir'aun. Iya kan? Anjing ya, anjing kau. Gimana sih? Kenapa orang ini? Kenapa bang ini? Yang kejang-kejang aku atau Anda? Yang kejang-kejang itu yang mengeluarkan kata-kata kotor. Ya kan? Yakin masuk neraka itu. Kalian aja yang masuk neraka baca di dalam Maria 71, jangan kau pleseting. Al-Qur'anmu ngomong. Nanti saya kunci Di dalam Maria, dari surah Maria 71. Kalian masuk neraka semua. Di dalam kalau Ibrani, 1 Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15, semua Kristen akan diuji dengan api. Tidak ada namanya Kristen diuji dengan api. Baca dalilnya, baca dalil. 1 Korintus selesai, jangan hanya membaca satu ayat saja. 1 Korintus 3. Jangan membaca satu ayat saja. Kalau surah Maryam boleh satu ayat gitu. Kalau Maryam boleh satu baca ayat. sampai perikopnya dibaca. Giliran Al-Qur'an satu ayat boleh. Saya ambil Alkitab, jangan. Ya beda dengan surah Maryamu di ayat 71. Kalian itu masuk neraka semua. Judulnya dibaca. Itu tulisan foto Anda itu untuk orang kafir. Baca 1 Korintus 3 dulu baca. Data 13 sampai 15 baca. Semua orang Kristen diuji, dibakar oleh api. Baik. Ya kalian pun kan. Ayo kita baca di mana? Saya membuktikan. Saya tidak membantah kalau ada. Kita baca di mana? 1 Korintus 3 udah dibilang berulang-ulang. Korintus 1:43. Saya baru ambil Alkitab. Berapa? Di surah mana? KPR 1:4275. Enggak ada KPR. Kredit kepemilikan rumah. Nama KPR kitab kami. Itu hanya omongan kamu cuma, gak ada yang pernah kami sebutkan. Kalau kamu itu mau diskusi tapi kau kayak emak-emak ngamuk-ngamuk. Kenapa sih kau ini? Tidak ada ngamuk-ngamuk. Justru kalau kau yang ngomong tidak becus. Ditanya kau. Satu. Iya. 1 Korintus 3. Ya. Nomor 13 sampai 15. Butir 14 sampai 15. Sesekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Terus masalahnya apa di situ? Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Akui dulu bahwa ternyata semua pekerjaan manusia itu akan diuji dengan api, betul? Ini hanya perumpamaan, bukan seperti itu. Aduh, ini menutupi kebodohan Zuma. Inilah kalian yang bangga-banggakan si Zuma ini kan, ya. Kalau kita bongkar apa yang dia ungkapkan atau dalil-dalil yang dibawanya, kau aja tidak bisa membantah itu ayat itu. Coba dibantah. Bantah coba, apakah seluruh pekerjaan manusia akan diuji dengan api atau tidak? Ini ada perumpamaan, pengujian berupa api. Perumpamaan katanya. Nah sekarang kamu, kalau kamu di ayat Maria 71, kalian masuk ke surga, semua pekerjaan akan diuji dengan api. Api itu di mana? Di surga apa di neraka? Hah? Di neraka. Itu berbicara mengenai hari Tuhan, hari kiamat.
La haula wala quwata illa billah. Nah sekarang kalau Anda diuji dengan api, pekerjaan Anda di bumi apa? Makan babi. Ada enggak pemakan babi akan dibakar dengan api? Baca Yesaya 66. Keluar lagi kata babi. Yesaya 66. Enggak, contoh Bang, contoh. Apakah pemakan babi itu merupakan pekerjaan? Nah, kita lihat di dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai 18. Semua pemakan babi akan dibakar dengan api. Gimana ini ya? Kita ayat yang dibawakan si Zuma kan udah terbantahkan. Ini di bawahnya tadi saya terbantahkan tidak sesuai dengan fakta. Kamu hanya mengatakan apa? Kamu hanya mengatakan itu perumpamaan. Hanya pleseting kau katakan, hanya framing. Kamu katakan itu hanya perumpamaan katanya. Padahal di situ katakan pada hari Tuhan, pada hari diuji oleh api. Pekerjaan kita diuji dengan api yang panas, artinya apa? Artinya kau makan kue lapis gitu dalam keadaan panas. Semua pekerjaan kita di bumi ini akan diuji nanti dengan api, akan diuji di atas neraka. Kalau pekerjaan kita itu cocok dengan api, maka kita akan dibakar dengan api untuk dimurnikan. Kalau hanya plesetting itu, kalau kamu nyata-nyata dikatakan semua antara kamu yang tidak kasih diam dulu nih. Gantian dulu Chris. Coba dibaca lagi dalilnya. Coba dibaca. Maria 71 apa yang dikatakan? Tidak ada satu orang pun di antara kamu. Waduh, suruh baca dari 70 sampai 72 kok. Waduh, kau itu. 72-nya. Baca 72-nya. Baca 72-nya. Baca 72. Bentar dulu, sebentar kau udah ngomong. Ya. Baca 72. Di dalam Maria 71 itu mengatakan, ya, seluruh manusia akan mendatangi neraka. Antara kamu yang tidak akan mendatangi neraka. Baca 72-nya boleh. 72-nya itu kau baca apa yang dikatakan di situ. Yang menjadi pertanyaan di 72 berarti digoreng-goreng dulu di dalam api. Itu yang sekarang saya bilang. Kalau saya mengatakan hal itu pun sama yang tertuang di dalam di kitabmu tadi 1 Korintus 3 itu. Banyak yang sekarang mari kita uji. Pekerjaan Kristen itu makan babi. Di dalam Yesaya 15 sampai 18, seluruh pemakan babi. Yesaya kita buka Yesaya berapa? Yesaya 66 15 sampai 18. Silakan. Bentar, Yesaya berapa? 66. Ayatnya 15 sampai 18. Oke. Nah, kalau saya tidak membantah itu perikomnya di atas itu keselamatan sesudah hukuman. Ya. Baca. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan ada cocok ya. Babi. Baik. Pertanyaannya sekarang, siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Kristen makan babi, Islam juga makan babi kalau dia terdesak. Baca di dalam Al-Baqarah 173. Baca di dalam Al-Baqarah 173. Jangankan daging babi kau makan, bangkai pun kau makan. Jangan kau setting di situ, cuma
saudara-saudara dan teman-teman yang ada di bawah. Istirahatkan dia, teman-teman. Udah malu dia, udah kena. Iya. Siap. Kena deh. Jadi Bang Juma Bang Juma. Sudah jelas setiap manusia akan digarami dengan api, itu di Bibelmu sendiri ada kok. Markus 9. Iya, sudah saya istirahatkan. Gimana? Bang Juma. Begini. Saya bantu jelaskan. Ya. Betulnya saya tahu apa yang dia mau jelaskan tentang ayat ini. Jadi ayat itu sebetulnya tidak ada salahnya. Jadi jawaban ini Bang Juma bukan jawaban saya, tapi saya mewakili dia. Saya tadi dia mau cerita tadi, tapi dia turun. Nanti saya bantu jelaskan. Jadi ayat itu begini. Itu kan api itu memang itu kan dibakar. Dia bakar dengan api. Itu istilahnya api penyucian. Api penyucian. Ada yang Bang Juma bilang yang makan babi akan ikut terbakar. Berarti kan dia masuk neraka. Yang tidak makan babi masuk surga. Tapi yang itu kalau habis makan babi, tapi kalau langsung keluar cuma tidak apa-apa. Itu masuk surga, dibakar pun lolos dia dari api penyucian itu. Kalau apa? Kalau makan babi kenapa? Jadi tidak langsung keluar. Maksudnya kalau makan babi kenapa? Oh. Habis makan babi langsung habis masuk langsung keluar. Jadi kalau dibakar itu tetap surga karena udah tidak makan babi, yang penting langsung keluar. Iya. Tapi bagaimana dengan Pak Bom yang babinya tinggal di perut sampai bengkak? Oh, terbakar lah itu. Wah, lolos dari api yang tadi. Jadi menurut Adam, kalau makan babi terus ke toilet itu nggak apa-apa. Pas hari penghakiman dibakar pun lolos termasuk surga dia, karena udah keluar kok itu. Yang dia makan itu udah keluar. Iya. Sebetulnya abang yang tadi dia mau jelaskan itu. Sebetulnya jawaban ini bukan jawaban saya, Bang. Jawaban abang yang tadi. Cuman dia belum jelaskan. Aku jelaskan. Bagaimana kalau orangnya ambayen ndak bisa kayak bom? Ayo urusan dia lah itu. siapa suruh dia ambeien kan begitu. Betul. Aduh parah ini. Makanya teman-teman kita ini yang makan babi ini jaga kesehatan, jangan sampai ambeien. Biar sudah masuk langsung keluar juga. Pas hari penghakiman dibakar pakai api kita lolos. Gitu. Oh iya. Aman. Jadi usahakan makan babinya itu di kloset langsung. Makan keluar dibawa, Boleh gitu. Juga itu. Ini bagus juga itu. Lebih bagus lagi langsung cepat keluar. Iya. Masalah generasi. Hancur sudah ini. Ini bukan oten garis miring ini oten garis lurus. Bukan jawaban saya. Ini oten garis lurus ini, karena satu-satunya alasan ya cuman gitu. Makanya di Kristen itu diajarkan ketika kebangkitan nanti jasad tidak bangkit. Menurut mereka yang bangkit hanya roh. Karena kalau bangkit jasad, perut yang menampung babi akan dibakar. Nah, itu mereka hindari. Makanya mereka mengatakan jasad mereka tidak akan bangkit seperti manusia, mereka akan bangkit seperti malaikat makhluk roh. Karena mereka menanggalkan daging yang makan babi. Kalau roh kan tidak makan. Nah, itulah alasannya. Jadi saya katakan Bang Adam ini Kristen garis lurus, meluruskan pemahaman Kristen dengan jujur. Nah itulah. Kalau yang lain itu kan kayak yang tadi itu kan munafik, dia tidak mau mengakui bahwa sebenarnya itu kami mau mengatakan begini, aku mau mengatakan begini. Boleh makan babi, yang penting langsung keluar. Itu tidak akan sempat dibakar kan gitu.
Tuhan kami cuma satu. Jadi Bapa pensiun, Yesus menjadi Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan satu-satunya. Itu kalau garis lurus Kristen itu begitu diakui pasti kayak Bang Adam ini. Iyalah, masa Tuhannya dua? Kok garis lurus? Memang garis lurus, kok garis lurus? Memang begitulah. Ya itulah. Yesus sudah bilang Tuhan itu Esa, ya kan? Begitu ya. Nah, jadi Yesus sudah bilang Allah itu Esa, cuman satu. Nah, kalau yang baru pensiun macam mana? Nanti kan ada yang bilang dua lagi, kan begitu. Mending pensiunkan satu. Sekarang yang aktif Yesus. Si Chris menghujat, ngamuk-ngamuk dia, ngamuk-ngamuk. Nggak ada fungsinya juga. Bang Adam aja pusing dibuatnya. Ada yang bilang betul itu, ya betul itu. Ya, ini kita naikkan satu, siapa tahu dia mau tegur siapa saja bang, karena kan abang udah merungkat juga. Iya. Halo brother, Manurung, jangan kau mute. Saya sudah naikkan kau mute lagi, kuturunkan kau, ku blok. Manurung. Memang. Manurung itu orang mana? Batak bang. Manurung, Simanjuntak, situ orang Bugis juga ada itu sekte. Ada itu Pam Manurung. Ada di. Iya, Manurung itu bangsawan kalau di sini. Gelar bangsawan. Milad api yang ketiga itu di tempat abang ya? Iya. Masya Allah, lebih jauh lagi ya bang. Insya Allah. Transit di Jakarta lagi. Cuman 4 jam dari Medan. Bang. Enggak lah. Iya. Jam transitnya itu bang. Transit kita bang. Oh iya ya. Nanti sama teman-teman dari Jakarta nyebrang sini. Sama Kang Dedi Miswar, teman-teman dari sana. Gitu. Ini Ustadz Uwas minta jumpa Agustus. Tapi jadwalku di sini. Bulan 8 katanya. Iya. Barusan WA lagi. Masya Allah. Tapi beliau kan apa kemarin kan? Beliau orang mana rupanya? Sumatera mana? Mana beliau guru kita itu? Riau. Orang Riau. Iya. Iya. Makanya waktu kasusnya Gubernur Riau kan? Tertangkap tangan OTK tuh. Iya. OTT operasi tangkap tangan itu KPK. Kan iya. Beliau sebagai saksi. Oh, ditahan ininya, gubernurnya. Ditahan lah, kan OTT bang. Terus apa hubungannya kenapa beliau jadi saksi? Nah, saya baca dari beritanya katanya seolah-olah statement dari UAS itu seperti membela. Oh, iya. Karena katanya itu abangnya. Abangnya Ustadz kita, guru kita. Iya. Oh. Tapi nggak tahu lah itu kan apa ya. Cuman beliau memang orang dari Riau. Melayu berarti. Ustadz Somad asal Medan tinggal di Riau. Tidak, memang dari Riau beliau tuh. Aslinya Mandaling dia Bunda. Mandeling bermarga dong. Iya aslinya. Marganya apa? Bang tahu? Kalau Mandeling bermarga itu bang, Ustadz Arif. Yang saya tahu turun ke marga Batubara. Marga Batubara dia. Batubara ya. Masya Allah. Melayu dia setahu aku. Setahuku beliau orang Bugis. Oh enggak. Cuman apa dia ya? Mungkin karena tinggal di Riau itu udah lama jadi Melayunya kentara kali ya. Mamanya yang Melayu, oh gitu. Ibunya almarhumah itu ya. Ya di Inhil dia. Inhil betul itu. Riau. 28 ini memang bang.
Iya, padahal kemarin aku di Riau lama sebulan lebih. Coba kemarin aku tahu ya. Ya tapi kan beliau kan banyak apa ya, kunjungan dakwah kan? Iya sih, dijadwalkan pertengahan bulan. Tapi aku belum iyakan karena masih banyak progres pekerjaan di sini juga. Iya. Izin pamit ya. Oke. Adam, tunggu dulu. Adam, kamu tinggal di mana, Adam? Timur dia, daerah timur kayaknya ya, Bang Adam. Di Spanyol. Papua. Oh, di Papua. Saya pikir kamu juga di Riau, biar sama-sama ketemu sama Ustadz Abdul Somad. Mana tahu langsung syahadat kamu di situ. Tidak mau dia kembali kepada Tuhan yang lebih dulu katanya. Iya. Dia mau Tuhan yang udah pensiun lah itu. Mana pula itu. Yang tanda tangannya masih berlaku. Iya, tahu. Yang tanda tangannya masih berlaku lah. Iya. Gimana nih Bangun? Bang Adam ini kan salah satu langganan di Komal sebelah kalau pagi hari Guruda. Jadi Tuhan yang mengutus Yesus udah pensiun. Sekarang Yesus dilantik menduduki jabatan sebagai Tuhan. Iya kan? Kan begitu pemahamannya. Berarti iya. Pensiun dia. Makanya tadi si Kris itu naik marah-marah juga sama beliau. Tinggal bantah aja. Nah, betul. Apakah kamu mau nerima dua Tuhan kan gitu? Betul kan? Dia kayak siapa ya? Kristen siapa tuh yang ada pejabat-pejabat? Masaha. Itu Masaha, Gumasak. Sasuki, Assalamualaikum. Kebalikan, kalau beliau ini memang mengesahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengesahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Beliau mengesahkan Yesus kalau beliau ini. Mengesahkan Yesus dan mengatakan Bapak. Takutnya gini Kak Nora, Bang Juma, Bang Adam ini nanti pindah Tuhan lagi karena kan ada sertijab nanti. Kalau udah selesai di 1 Korintus 15 ayat 26 itu nanti Yesus menyerahkan jabatannya lagi Bang, pindah Tuhan lagi Bang. Itu gimana tuh? Pokoknya kalau Bang Juma dilantik, ya saya ikut Bang Juma lah. Pokoknya yang baru dilantik ikut yang berkuasa saja, kita fair aja toh. Masuk surga ini kan kayak ikut politik juga fair aja. Pokoknya yang tanda tangannya yang berlaku, ikut itu. Berarti temanya dirubah lagi ya? Enggak, sementara kan belum ada perubahan jabatan. Belum. Jadi kalau nanti ada lagi yang mau dilantik, yang baru lantik, berpindah. Nah tuh, jadi dia sesuai dengan periode. Kalau Tuhan berpindah, dia ikut. Tuhan berpindah, dia ikut. Iya kan Bang Adam? Siapa yang berlaku tanda tangannya di itu bumi lah. Macam mana dapat proyek? Macam mana dapat proyek tanda yang ada tangan kan begitu? Itu macam proyek lah. Iya, maksudnya kan kasarnya kan begitu, Bang. Iya. Kang Sogi, Assalamualaikum. Kan udah lama nih. Waalaikumsalam, Ahim. Udah angon. Alhamdulillah kita di pertemuan. Lanjut. Maaf tadi saya lagi di jalan. Ustaz, Iya, jalan dulu. Lanjut. Siap. Lama-lama orang-orang Kristen ini banyak yang stres nih, saya tengok nih. Tapi ini akhi, saudara Adam ini sebenarnya dialah sesungguhnya Kristen yang benar itu.
Kalau yang lain itu kan, masa dia katakan Yesus itu Tuhan sepenuhnya, manusia sepenuhnya? Bagaimana bisa dilogikakan itu? Masih mending beliau, karena Tuhan memberikan jabatan kepada Yesus menurut pandangan Bible, dan Yesus mengaku kepada aku telah diberi segala kuasa. Ya, berarti yang berkuasa sekarang Yesus, tapi yang lain pura-pura masih juga bawa-bawa Tuhan Bapa, Tuhan Elohim. Udah diberikan tadi ya? Kok masih aku aja? Udah diberikan jabatan. Udah diberikan. Tapi mereka tidak mau jujur seperti Adam. Mereka masih mau mengakui Tuhan yang lama, sok-sok cantik gitu, biar enggak ini. Kalau Bang Adam ini benar-benar diakui bahwa Yesuslah Tuhan pengganti yang lama sudah pensiun. Nah, itu baru betul. Anak Kristen itu harusnya begitu. Kristen itu logika mengiyakan ya. Ya. Makanya ada sekte yang seperti Bang Adam ini, saya tunjukkan Bang Adam, sekte Marcion. Marcion tuh udah tidak mau lagi bertuhankan Tuhan yang lama dia. Kenapa? Karena menurut mereka Tuhan yang lama ini iblis. Pembun-bun katanya Pak Tesuki ya. Ya pembunuh dia. Itu lebih sesat. Itu lebih sesat. Lebih sesat. Kalau beliau masih itu lebih hangat. Gini Bang Adam, sesuai pernyataan Yesus sendiri, benar itu. Kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Coba kau tengok di perjanjian lama, yang menjadi pembunuh iblis atau Tuhan Bapak? Tuhan Bapa. Saya pikir ayat itu untuk orang-orang Israel lah itu, Bang. Nah ya Tuhan Bapa kan, Tuhan orang Israel kan. Misalnya di dalam 1 Samuel 15 ayat 3 itu bayi masih netek pun harus dibantai kan. Coba yang tadi diulang, Bang. Yang mana? Coba yang tadi diulang ayat yang tadi, Bang. Yang sebelum ini yang baca. 1 Samuel atau yang Yohanes 8. Yohanes 8. Apa bunyinya? Iya, Yohanes bunyinya. 8. Iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Itu kan? Oh iya. Nah itu sekarang kalau menurut saya itu Bang, untuk udah ya lama. Kalau menurut saya ayat itu untuk orang-orang Yahudi, Bang, karena untuk orang Yahudi itu yang bunuh-bunuh Mesia, bunuh-bunuh Nabi kan begitu. Nah sekarang kita buktikan dari keturunan nenek moyang mereka. Iya Bang, yang melakukan pembunuhan di perjanjian lama siapa? Kan Tuhan. Betul kan? Bahkan anak-anak masih netek benar harus dibantai kan? Iya betul. Nah itu dia, Marcion benar dalam hal ini. Oh bingung kau kan? Coba tunjukin iblis pernah membunuh manusia di perjanjian lama. Mana ada iblis bunuh-bunuh? Justru yang bunuh ini Tuhan. Misalnya lagi di dalam bilangan 31 ya 17 sampai 40 itu. Perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh dibunuh, yang tidak pernah bersetubuh disisakan. Tuhan dapat jatahnya 32 orang perawan. Itu Tuhan apa iblis? Nah iblis lah itu. Iblis lah, bener Marcion. Kan masuk ke Marcion aja Bang, masuk ke Marcion kau pas itu. Di sana komunitasmu itu. Berarti lebih bagus dia pensiun, masih kurang lagi, seharusnya lebih cepat dia pensiun ya kan? Macam mana? Tidak melakukan itu mau jadi pensiun ya? Ya kan? Bang Sugi, yang menjadi persoalan Bunda Nora ini masih percaya dia itu yang Bapak ceritakan. Macam mana? Enak aja loh. Tuhan saya gak ada kayak gitu. Itu yang ada. Itu kan
Tuhan Bunda Nora yang udah pensiun itu. Enggak lah, makanya kami tidak mempercayai kitab itu. Di Islam kami wajib mengimani kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil. Tetapi mana kitab itu sudah tidak ada lagi. Nah, kitab yang dimiliki orang Yahudi sekarang, apakah itu Taurat yang dari Musa? Bukan. Yang aslinya sudah tidak ada lagi. Sudah dirubah-rubah, Bang Adam. Jadi gini Bang Adam, kata Yesus tadi kan iblis ini bapaknya segala dusta. Tapi kenapa iblis bisa ditipu oleh Yesus? Iblis bisa ditipu oleh Yesus. Iya. Coba kau baca di dalam Yesus yang- Matius 4 ayat 10. Yesus berkata begini, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Aduh, siapa nih nyanyi? Aduh. Nah, coba tunjukkan di mana ada ayat iblis disuruh nyembah Tuhan. Kalau ndak ada bohong kan Yesus? Iya, tidak apa-apa. Sekali-sekali lah iblis dikerjain. Masa iblis saja diizinkan. Berarti pendustanya biangnya pendusta itu Yesus. Iblis aja masih bisa didustain, ditipu sama Yesus, gimana sih? Itu untuk kasih ini pencerahan aja biar tercerah sedikit itu iblis. Sekali-sekali lah ditipu. Kan begitu, Bang. Muridnya Yesus kan pernah ditipu sama Yesus, Bang. Jadi pantas dia dilantik cepat, iblis saja kalah dengan dia, ya kan begitu. Bagaimana dengan muridnya yang ditipu oleh Yesus? Bang. Bagaimana dengan murid-muridnya sendiri juga ditipu oleh Yesus? Di dalam Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ada tulisan itu? Harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Ya, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 46-nya kan. Berarti tulisan yang dimaksud Yesus harus ada di kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Nah, coba dicarikan tuh, di mana ada tulisan seperti itu? Mesias harus menderita, mati dan bangkit itu. Kalau enggak ada nipu itu. Dia. Enggak ada, Bang. Ada. Di mana ayatnya? Silakan. Tanyalah Bang Juma. Minta tolong Bang Juma itu kalau bisa jawab udah aku transfer 50 juta itu dulu itu. Ada. Iya, Bang Juma kalau bisa jawab aku transfer 50 juta itu. Nggak percaya kau. Jadi Yesus itu kan dia penggenapan, Bang. Penggenapan. Jadi semua kisahnya, kejadiannya yang diceritakan itu banyak penggenapan. Yang yang penderitaannya di kayu salib itu sudah, itu penggenapan itu ada cerita sebelumnya. Bisa iya di mana coba cari, Bang. Cari nanti aku transfer 10 juta kalau ketemu, Bang. Oke, besok lah Alkitab saya dipinjam sama tetangga ini, Bang. Nanti cari, Bang, cari ya. Ingat ya tulisannya, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tuh.
Cari Bang ya. Jadi satu kalimat itu Bang, ya kan? Jadi satu kalimat itu dia ceritanya terpisah-pisah, bangkitnya cerita cerita sendiri, ayat lain di kitab sebelumnya. Coba kau cari. Boleh lah, boleh. Misalnya ada, Bang, di ada, kitab, Bang. misalnya di kitab Ulangan, Mesias harus menderita. Di kitab Mazmur, bangkit pada hari yang ketiga. Coba lah cari gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kau cari aja. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba cari aja. Ada Bang. Ya cari Bang. Nanti kalau yang ada contoh yang kasih nomor rekening Bang bangkit, ya. naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Naik ke sebelah kanan. Bang Juma, kita bagi dua, tolong dijawab ini Bang Juma. Itu perjanjian baru yang kau sebut. Sementara yang Yesus katakan di perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Iya. Nah, yang kau sebut itu di dalam perjanjian baru. Dalam Matius di sebelah kanan yang maha kuasa. Gimana sih? Bukan maksud saya, bukan yang saya terangkan maksudnya kata-kata itu juga itu sudah dinubuatkan sebelumnya Bang, yang duduk di sebelah kanan kita Allah. nggak tanya nubuatan Bang, yang saya tanyakan tulisan. Anda tahu nggak arti tulisan Bang? Iya, ada tertulis itu ada itu Bang, di perjanjian lah. Iya, tertulis itu artinya sudah ditulis, tersurat atau termaktub. Iya, berarti harus ada tulisan seperti itu. Bukan Betul Bang, bukan tersirat ya. Kalau tersirat itu kan tafsiran. Oh ini ayat ini ditafsir begini. Bukan, tulisan itu tersurat, bukan tersirat. Kayak gitu ya. Intinya Yesus bukan itu tafsiran di situ. Bang. Jadi semua ada cerita. Karena tertulis kan, harus ada tulisannya. Ya harus ada tulisannya. Ada Bang, ada. Iya. Silakan carikan Bang ya. Ini besok Alkitab saya dipinjam sama tetangga. Kalau Bang Juma bantu jawab, kita bagi dua Bang Juma. Kalau 10 kan 55. 50 juta itu diambil sendiri. Dulu waktu awal-awal di TikTok itu awal-awal di TikTok tema itu saya bawa Bang. Netizen nyumbang itu sampai dapat 300 juta itu. Nggak ada yang bisa jawab tuh Bang. Pernah itu sampai 300 juta netizen itu, ada yang 5 juta, 20 juta, 10 juta kayak gitu. Jadi nggak ada yang bisa jawab. Jadi memang penggenapannya itu begini Bang. Penggenapan itu memang kadang kata-kata yang seperti yang Abang ceritakan itu memang kadang tidak ada, tapi artinya sama. Contoh menggoyahkan pakaian itu kan ada di perjanjian lama itu, yang lepas pakaian itu apa, yang kejadian itu ada semua itu Bang. Cuman ada yang tidak sama persis kata-katanya begitu Bang. Harus sama persis, namanya tulisan kok. Misalnya nih Bang, saya melintasi jalan protokol, ada tertulis kawasan tertib lalu lintas. Ya harus ada tulisan seperti itu. Nggak boleh tidak. Namanya kalau kita bahas tulisan harus sama. Nih saya kasih contoh Bang ya. Iblis berkata begini. Di dalam Matius 4 ayat 6 ya. Ya ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis, benar tertulis persis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Persis tertulis, coba kau cek itu. Iya, makanya itu ada yang sama persis, ada yang hafalan berbeda iblis, mungkin. hafalan iblis lebih bagus daripada Yesus. Kadang mungkin saat ketik itu Alkitab, mungkin dia mau ketik huruf A, dia tindis huruf B, makanya kadang artinya miring-miring sedikit itu. Ini namanya jadi udah beleng-beleng jawaban kayak gitu Bang. Bukan. Jadi sebetulnya Yesus itu kan penggenapan itu Bang. Nubuatan. Saya nggak tanya penggenapan Bang, saya tanya tulisan aja. Kitab sebelumnya. Pak Sugi, Hai Juma, dan semuanya Utina. Saya pamit dulu ya, Saudari.
Nggak enak saya di jalan aja lu ya. Ya, akhirnya Akhi bedak. sedikit lagi kita tutup ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, saya pun mau sholat asar nih. Baik. Makasih ya Bang Adam semuanya. Thank you ya Bang ya. Bang Arif. Thank you ya. Nah, rumput kita kan Bang? Siap ya Dek, makasih semuanya. Ahi Sugi, makasih barakallahu fik. Semuanya di sini Iya, ada di sama-sama. sini Bang Adam semuanya. Ya, sehat-sehat selalu kita semuanya. Amin. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, tibalah kita pada penghujung kegiatan kita hari ini. Ya, insya Allah sebentar malam habis isya kita jumpa lagi. Tentu dengan tema, kalau dianggap masih penting, masih harus kita tuntaskan tema ini, kita masih lanjutkan. Tapi kalau misalnya teman-teman minta untuk tema lain, ya kita ganti dengan tema yang lain. Yang pada intinya tujuannya adalah untuk mengajak rekan-rekan kita, rekan-rekan kita non-muslim untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan mereka tentang agama mereka, keyakinan mereka. Gitu. Karena selama ini mereka beragama hanya doktrin dan dogma doang, cuman dengar dogma, doktrin, khotbah. Mereka tidak masuk ke dalam ranah pendalaman materi kepada Bible. Bahkan orang yang mengaku sebagai ahli Bible, lulusan S1, S2, S3 pun, mereka kadang ketika bertemu dengan kita itu kewalahan mengimbangi pemahaman atau penguasaan kita terhadap Bible itu sendiri. Kenapa? Karena kita belajar tanpa ada tendensi misalnya kepentingan ekonomi, apa yang tertuang di dalam kitab mereka. Sebab Al-Quran menjelaskan seperti yang sering saya bacakan di surah Al-Baqarah ayat 79, ada kitab yang membuat penulisnya dan pengikutnya menjadi celaka gitu. Karena mereka mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Nah, bentuk bukan dari Allah kita bisa urai isi dalamnya dan ternyata benar adanya teman-teman sekalian. Untuk itu ya kita akan selalu mengulas. Jadi ini antisipasi buat saudara kita Kristen agar memperdalam lagi pemahaman pengetahuan kitab mereka, agar tidak keteteran menghadapi para apologet Islam. Kan nggak lucu, ada yang datang belajar sampai kepalanya udah botak, licin, kepalanya hampir nyala sedikit lagi. Enggak. Sedikit lagi nyala, kepalanya udah botak, mengatakan bahwa Bible tidak bisa dipahami dengan hanya membaca. Bible harus dipahami dengan sentuhan Roh Kudus. Hanya orang yang punya Roh Kudus yang bisa menjelaskan Bible, yang bisa memahami. Artinya ketika ada orang bisa memahami Bible karena Roh Kudus, orang itu sudah bisa menjelaskan. Namanya paham itu, alatnya untuk paham itu akal. Artinya ketika akal yang menjadi tolak ukur untuk memahami Bible, orang itu pasti bisa menguraikannya dengan mudah. Kita tanya dan kita minta mereka untuk memperlihatkan sisi kelebihan yang mereka punya karena dibackingi oleh Roh Kudus, Tuhan mereka, pribadi ketiga, untuk menjelaskan ternyata enggak sanggup juga. Lebih celaka lagi, masih mending teman-teman yang lain yang biasa-biasa aja tidak bisa menjelaskan karena tidak ada Roh Kudus, itu biasa. Ada yang sudah mengatakan harus punya Roh Kudus dalam diri baru bisa menjelaskan. Bang Suma nggak ada, kami yang punya. Dikasihlah, disodorkanlah untuk ia jelaskan. Ternyata lebih parah lagi. Lebih parah, kenapa? Karena Roh Kudus pun tidak mampu memberikan orang yang menuhankannya seperti apa yang dibahasakan oleh dia sendiri. Ketika kita minta apa uraian Anda tentang hal KPR 236 berdasarkan Tuhan yang ada pada diri Anda, coba tanya, enggak sanggup juga. Malah lebih parah lagi ya kan ya, lebih hebat jemaat biasa daripada dia. Nah inilah pentingnya. Kenapa saya nyampaikan antisipasi saudara-saudara kita, kami Kristen, untuk lebih paham isi Bible daripada kami umat Islam ini. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kita tutup dulu. Terima kasih kepada teman-teman Muslim yang telah
mendukung live ini. Bang Arif, antum luar biasa, teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini, Dinda Nora, Ahi Sugi, Ahi Buda Angon, semuanya yang sudah mendukung kegiatan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan kepada netizen semuanya yang tap-tap layar, kemudian posting ulang, yang love orange-nya juga. Terima kasih banyak gift-giftnya, Masya Allah luar biasa. Itu akan menjadi amal jariah buat antum semua. Aku, Bang Zuma, yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kalian semuanya ikut berjuang demi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kepada saudara Kristen, bila ada hati Anda tergores oleh kebenaran yang saya sampaikan, saya katakan sekali lagi terima kasih banyak atas Anda meluangkan waktu menyimak apa yang saya paparkan. Kebenaran yang menggoreskan hati saudara itu semata-mata sebagai peringatan untuk Anda mawas diri mengkaji Bible itu secara mendalam. Saya, Bang Zuma, sebagai Muslim, memohon maaf yang sedalam-dalamnya jika kebenaran itu membuat hati saudara agak terganggu. Paling tidak, jadikan itu sebagai dasar pijakan untuk belajar Bible. Setelah Anda belajar Bible, masuk ke sini. Ada dua: menjelaskan, menantang apa yang saya jelaskan, menguraikan apa yang saya uraikan, membalas uraian saya dengan uraian yang lebih benar. Yang kedua, kalau itu merupakan sebuah kebenaran yang saya sampaikan tidak Anda bantah, silakan Anda memohon hidayah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Semoga Allah memberikan hidayah tersebut. Amin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa